Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 452. Sementara itu, Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya telah mempersiapkan diri pula. Menurut perhitungan Agung Sedayu, Gelagah Putih tentu sudah mendekati tempat itu, sehingga jika terjadi pertempuran, maka dalam waktu yang singkat para pengawal akan dapat menghisap para pengikut Ki Sabalintang dalam pertempuran tersendiri sehingga tidak memecah pemusatan perhatian mereka yang harus berhadapan dengan orang-orang berilmu tinggi yang datang bersama Ki Sabalintang. Menurut perhitungan Agung Sedayu, Ki Sabalintang tentu menempatkan kekuatan yang besar di tanah perdikan ini, karena Ki Sabalintang tentu menganggap perjuangannya untuk mendapatkan tongkat baja putih itu sebagai satu perjuangan yang berat. Seandainya Nyi Lurah Agung Sedayu bersedia menukar Rara Wulan dengan tongkat baja putih itu, maka selanjutnya tongkat itu harus dipertahankannya, seandainya Ki Lurah berusaha untuk merebut kembali dengan kekerasan. Karena itulah, maka sesuai dengan keterangan Rara Wulan, bahwa di barak yang dipergunakannya sebagai sarang Ki Sabalintang untuk sementara itu terdapat orang-orang berilmu tinggi. Sebenarnya lah, Gelagah Putih pun kemudian telah kembali kepada para pengawal. Ia membawa para pengawal turun, melingkari sebuah gumuk kecil, sehingga mereka berada tidak terlalu jauh dari lingkaran kepungan para pengikut Ki Sabalintang. Pada saat yang menjadi semakin tegang, ketika Ki Sabalintang memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk bergerak, maka Gelagah Putih pun sengaja berteriak untuk memecah perhatian para pengikut Ki Sabalintang. "Kakang! Aku di sini!" Agung Sedayu, Sekar Mirah dan yang lain mendengar teriakan Gelagah Putih. Sabung Sari dan Sayoga yang sudah berada kembali di kelompoknya saling berpandangan sejenak. Dengan nada berat Sabung Sari bertanya kepada Agung Sedayu. "Apakah aku boleh pergi menemui Gelagah Putih?" "Kau harus menembus kepungan itu." "Ya. Jika pertempuran sudah mulai, aku akan menembus kepungan dan bergabung dengan Gelagah Putih." Mungkin beberapa orang berilmu di antara para pengikut Ki Sabalintang akan berbalik untuk menghadapi Gelagah Putih. Jika ia sendiri, maka ia akan dapat mengalami kesulitan, meskipun ia datang bersama para pengawal dari Kelajor. Tetapi kita belum tahu berapa orang yang datang bersamanya. Mungkin 5, 6 atau 7 saja. Agung Sedayu mengangguk kecil. Katanya, "Baiklah. Tetapi kalian harus melihat pertempuran ini dalam keseluruhan." Dalam pada itu, suara Gelagah Putih memang menarik perhatian Ki Sabalintang dan orang-orangnya yang mengepung Agung Sedayu. Karena itu, Ki Sabalintang kemudian berkata kepada orang yang bertubuh pendek. "Perhatikan orang itu. Apakah orang itu berbahaya atau tidak?" Orang bertubuh pendek itu mengangguk. Sementara kawan-kawannya bergerak merapatkan kepungan, orang bertubuh pendek itu justru bergerak ke arah lain. Pada saat itulah Gelagah Putih memberi isyarat kepada para pengawal untuk berpencar. "Tetapi berhati-hatilah. Kalian tidak usah membuat lingkaran. Kita akan menghadapi mereka pada satu sisi. Ingat, orang-orang yang akan berhadapan dengan kita adalah orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, kalian harus berusaha untuk menghadapi mereka berpasangan. Bahkan jika perlu 3 atau 4 orang dalam satu kelompok." Para pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka adalah pengawal yang terlatih dan mempunyai pengalaman yang cukup. Demikian pula para bekas pengawal yang ikut bersamanya. Dalam pada itu, orang bertubuh pendek itu pun segera kembali menemui Ki Sabalintang, sementara kepungan mereka menjadi semakin sempit. Dengan sungguh-sungguh orang itu berkata, "Mereka terdiri dari sekelompok orang." "Maksudmu?" "Ya, sekelompok orang yang siap untuk menyerang kita." "Ya, aku dengar." "Sekelompok. Tetapi beberapa orang? 100, 500? Orang bertubuh pendek itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu berapa jumlahnya tetapi tidak terlalu banyak." Ki Sabalintang pun kemudian berkata, "Siapkan beberapa orang untuk menghadapi mereka. Kita masih menunggu 1-2 orang yang masih akan datang setelah isyarat panah senderan itu." Orang bertubuh pendek itu mengangguk. Sejenak kemudian, bersama dengan beberapa pengikut Ki Sabalintang, orang bertubuh pendek itu justru menuju ke arah yang berbeda dengan para pengikut Ki Sabalintang yang lain. Dalam pada itu, memang masih ada 1-2 orang pengikut Ki Sabalintang yang datang menyusul kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang bertugas mengawasi keadaan di sekitar barak, tetapi juga mereka yang memencar mencari Rara Wulan.
Semakin lama kepungan itu memang menjadi semakin sempit. Kisah Balintang yang berada di lingkaran kepungan itu pun menjadi semakin dekat dengan Agung Sedayu. Ia sadar bahwa Agung Sedayu adalah orang yang berilmu tinggi. Demikian pula Ki Jayaraga, dan bahkan Sekar Mirah yang mampu mengalahkan Nyi Duani dalam perang tanding. Sedangkan anak muda yang bernama Gelagah Putih sama sekali tidak dapat diabaikan. Karena itu, maka ia pun segera memperingatkan kepada orang-orang yang ada di sebelah menyebelahnya, bahwa mereka akan berhadapan dengan orang-orang berilmu tinggi. "Kenapa kau merasa perlu untuk memberi peringatan kepada kami?" bertanya seorang yang bertubuh raksasa dan bersenjata sebuah bindi yang bergerigi. "Mereka benar-benar orang berilmu tinggi." "Kau ragukan kemampuan kami?" bertanya orang bertubuh raksasa itu. "Kau kenal tataran ilmu Empu Wisanata dan Nyi Duani?" "Ya," sahut raksasa itu. "Mereka tidak mampu mengalahkan orang-orang yang sedang kita kepung sekarang ini, dalam pertempuran seorang melawan seorang." "Kau masih saja bergurau," desis orang bertubuh raksasa itu. "Aku tidak bergurau," jawab Kisah Balintang. Tetapi Kisah Balintang sendiri tidak mengatakan bahwa dirinya pun tidak mampu mengimbangi kemampuan Agung Sedayu seorang diri. Karena itu, ia sudah berpesan kepada seorang anak muda yang dianggapnya memiliki ilmu yang tinggi, ketangkasan gerak, serta kekuatan yang besar, untuk bersama-sama menghadapi Agung Sedayu itu. Menurut perhitungan Kisah Balintang, jika ia sudah dapat mengalahkan Ki Lurah Agung Sedayu, maka secara jiwani ia sudah mengalahkan semua orang yang ada di dalam kelompok Agung Sedayu itu. Sehingga dengan demikian maka secara kewadagan, mereka akan dengan cepat pula diselesaikan. Tongkat baja putih itu tentu ada di tangan Sekar Mirah, sehingga tongkat itu tentu akan segera jatuh ke tangannya pula. Demikianlah, beberapa saat kemudian Kisah Balintang pun telah memberikan isyarat agar orang-orangnya membuat ancang-ancang. Beberapa saat kemudian, Kisah Balintang pun telah meneriakkan aba-aba bagi orang-orangnya. Demikian aba-aba itu menggetarkan udara, maka berloncatanlah orang-orang yang telah merayap-rayap mempersempit kepungan mereka. Namun pada saat yang bersamaan, Gelagah Putih pun telah menjatuhkan perintah kepada para pengawal untuk segera melibatkan diri. Namun beberapa orang di antara mereka bersama-sama dengan Gelagah Putih telah bersiap menghadapi orang yang bertubuh pendek dengan beberapa orang pengikut Kisah Balintang. Kisah Balintang harus memperhitungkan para pengawal yang berlari-lari, berloncatan di antara batu-batu padas dan gerumbul-gerumbul perdu itu. Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya melihat para pengawal yang berlari-lari itu. Mereka juga melihat Gelagah Putih yang meloncat ke atas sebongkah batu padas. Beberapa orang pengawal masih tetap bersamanya. Sabung Sarilah yang bergumam. Ternyata Gelagah Putih berhasil membawa pengawal cukup banyak. "Ya, cukup banyak," desis Agung Sedayu. "Kami berdua akan menembus kepungan." "Nampaknya tidak banyak pengikut Kisah Balintang yang akan menghadapi Gelagah Putih dan para pengawal," sahut Agung Sedayu. Sabung Sari mengangguk. Katanya, "Baiklah, aku menunggu. Jika perlu saja aku akan menembus kepungan." Nampaknya kekuatan mereka memang dipusatkan untuk menyelesaikan kita. Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Para pengikut Kisah Balintang telah berloncatan menyerang dengan garangnya. Seperti yang direncanakan, maka Kisah Balintang bersama seorang anak muda yang bertubuh kekar telah siap menghadapi Agung Sedayu. Kisah Balintang memperhitungkan bahwa segala-galanya akan tergantung kepada Agung Sedayu. Karena itu, Kisah Balintang telah membuat perhitungan khusus untuk menghancurkan Agung Sedayu. Sementara itu, orang-orang berilmu tinggi yang ada di sarang Kisah Balintang itu pun telah menghambur mencari lawan masing-masing. Nyi Duani yang telah dikalahkan oleh Sekar Mirah itu ternyata telah menyerangnya. Sekar Mirah yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan bergeser beberapa langkah surut untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. "Kenapa kau berbohong, Nyi Lurah?" geram Nyi Duani sambil menyerang dengan garangnya. "Apa yang aku katakan?" Sekar Mirah justru bertanya. "Jangan berpura-pura, Nyi Lurah. Meskipun aku pernah kau kalahkan, tetapi kali ini aku akan bertempur habis-habisan. Kau tidak saja berbohong, tetapi kau sudah mempermainkan perasaanku dan menganggap aku tidak berharga sama sekali. Katakan, apakah aku berbohong?" "Kau dan Ki Lurah telah menuduh Kisah Balintang mengambil Rara Wulan karena Kisah Balintang tertarik kepada gadis itu." "Ya. Itulah yang terjadi," jawab Sekar Mirah. "Tidak," jawab Nyi Duani. "Bagaimana kau dapat berkata tidak?"
Bukankah Rara Wulan ada di dalam sarang Ki Sabalintang itu? Tetapi bukan karena Ki Sabalintang menginginkannya. Jadi untuk apa Ki Sabalintang membawa Rara Wulan ke sarangnya? Itulah yang sangat menyakitkan. Kau pura-pura tidak mengetahuinya. Dengan sengaja kau menyesatkan perasaanku. Sekarang kau menikmati keuntungan dari kebohonganmu itu. Tetapi kali ini, kau dan kawan-kawanmu akan mengalami bencana. Meskipun di sini tidak ada orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan Empu Tunggul Pawaka, tetapi kemampuan kami hampir setingkat. Jumlah kami di sini lebih banyak dari jumlah orang-orang kami yang berada di padepokan Ki Ajar Trikaya. Ki Sabalintang dan kepercayaannya, Putut Sendawa, akan dapat melindas Ki Lurah sampai lebur. Nampaknya kau benar-benar marah, Nyi Duani. Tetapi katakan, untuk apa Ki Sabalintang membawa Rara Wulan ke sarangnya yang terpencil ini? Jika kau berpura-pura dungu, baiklah. Ki Sabalintang ingin menukarkan Rara Wulan dengan tongkat baja putihmu. Sekar Mirah tiba-tiba nampak terkejut. Dengan tangkas ia meloncat mengambil jarak. Dengan wajah yang tegang Sekar Mirah itu berkata, "Jadi itukah maksudnya? Jika demikian, maka Ki Sabalintang benar-benar telah menyinggung harga diri kami sekeluarga. Ki Sabalintang dengan licik telah mengguncang ketenangan hidup keluarga kami. Karena itu, maka aku dan Kakang Agung Sedayu akan mencabut pernyataan kami, bahwa kami tidak akan menghancurkan kelompok Ki Sabalintang. Jika Ki Sabalintang mengambil Rara Wulan karena ia tertarik kepada gadis itu, kami masih dapat memaafkannya. Tetapi dengan licik Ki Sabalintang telah menantang kami, karena tongkat baja putih itu adalah lambang harga diriku. Harga diriku adalah harga diri Kakang Agung Sedayu, dan itu berarti harga diri kami sekeluarga." Wajah Nyi Duani menjadi tegang. Ia melihat sorot mata Sekar Mirah bagaikan menyala. Bahkan kemudian Sekar Mirah pun berkata dengan nada berat menekan. "Nyi Duani, bersiaplah. Aku setuju dengan kata-katamu. Kita akan bertempur habis-habisan. Aku tidak lagi dapat berbaik hati melepaskan kau dari maut. Tanpa bulan di langit, kau bukan apa-apa bagiku. Dan ini tentu kau ketahui." Bagaimanapun juga, ancaman Sekar Mirah itu telah mengguncang jantung Nyi Duani. Ia harus mengakui kelebihan Sekar Mirah. Di bawah bulan bulat yang dapat mempengaruhi kemampuannya, ia tidak dapat mengalahkan Sekar Mirah. Apalagi di saat tidak ada bulan di langit. Tetapi Nyi Duani pun mempunyai harga diri sebagai seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan diri. Sementara Sekar Mirah pun berkata, "Bersiaplah. Kematianmu akan mempengaruhi ketahanan jiwa Ki Sabalintang. Putut yang kau sebut itu tidak akan berarti apa-apa bagi Kakang Agung Sedayu." Wajah Nyi Duani menjadi bertambah tegang. Namun Nyi Lurah itu sudah memutar tongkatnya. Nyi Duani yang telah bersiap itu pun bergeser setapak. Namun pedangnya telah terjulur. Bahkan ketika Sekar Mirah melangkah maju, Nyi Duani itu menjulurkan pedangnya ke arah dada. Tetapi Nyi Duani terkejut. Sekar Mirah tidak berusaha menghindar, tetapi tongkat baja putihnya dengan keras membentur pedang Nyi Duani. Demikian kerasnya sehingga hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Nyi Duani bergeser surut. Telapak tangannya terasa pedih. Namun sejenak kemudian, Nyi Duani telah menguasai pedangnya dengan baik. Namun jantungnya menjadi berdebaran ketika ia melihat Sekar Mirah maju selangkah demi selangkah. Sikap Sekar Mirah benar-benar mempengaruhi ketahanan jiwa Nyi Duani. Di luar sadarnya ia pun bergeser surut lagi, meskipun pedangnya masih tetap terjulur ke depan. Namun ia tidak dapat bergeser mundur terus-menerus. Ketika kemudian Sekar Mirah menyerangnya, maka ia pun telah siap untuk melawannya, sehingga sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit di antara keduanya. Sementara itu, seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan yang kumisnya sudah memutih, berdiri berhadapan dengan Nyi Wijil. Dengan seksama ia mengamati pakaian Nyi Wijil. Bahkan mulutnya yang bergerak-gerak itu pun mengucapkan kata-kata. "Ciri-ciri ini pernah aku kenal." Nyi Wijil tersenyum. Katanya, "Sebutkan ciri-ciri yang kau kenal itu, apakah aku juga pernah mengenalnya?" "Sri Gunting Kuning." Nyi Wijil tertawa katanya. "Demikian terkenalkah nama Sri Gunting Kuning itu, sehingga kau sebut ciri-ciri yang aku kenakan ini sebagai Sri Gunting Kuning?" Nama yang ditakuti. Namun yang kemudian hilang dari dunia olah kanuragan.
Ketika nama itu terdengar lagi, maka watak dan sifatnya sudah jauh berbeda, bahkan berkebalikan. Nah, sekarang sebutkan, apakah kau Sri Gunting Kuning yang hitam atau Sri Gunting Kuning yang putih? Nyi Wijil tertawa pula. Katanya, kata-katamu membingungkan. Apakah ada kuning yang hitam dan kuning yang putih? Kau tahu maksudku? Nyi Wijil masih tertawa katanya. Jika aku Sri Gunting Kuning yang hitam, maka aku tentu berdiri di pihakmu. Bagus. Jadi kau Sri Gunting Kuning yang hadir kemudian. Baiklah. Sebelumnya aku baru mendengar bahwa Sri Gunting Kuning adalah seorang yang berilmu tinggi. Sekarang aku berhadapan dengan Sri Gunting Kuning, meskipun bukan Sri Gunting Kuning yang aku maksudkan. Kau tidak usah memanggilku dengan Sri Gunting Kuning, meskipun kau beri keterangan yang hadir kemudian. Panggil saja namaku, Nyi Wijil, karena suamiku bernama Ki Wijil. Baiklah aku akan memanggilmu Nyi Wijil. Tetapi karena kita berhadapan di medan seperti ini, maka sebutan Nyi Wijil itu akan segera berakhir. Kenapa kau memakai kata-kata yang berbelit? Katakan saja bahwa kau ingin membunuhku. Ya. Tetapi kau harus ingat, bahwa aku pun akan membunuhmu. Orang itu mengerutkan dahinya. Katanya. Ya. Aku akan selalu mengingatnya karena itu, maka aku akan bertempur. Namun tiba-tiba Nyi Wijil itu bertanya. Kau sudah tahu namaku, aku ternyata juga ingin tahu namamu. Orang itu tertawa katanya. Baiklah. Tetapi kau tentu belum mengenal namaku, karena aku tidak terlalu sering melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi. Kau belum menyebutkannya. Namaku Carangwerit. Oh, jadi kaulah yang bernama Carangwerit? Kau pernah mendengarnya? Tentu. Kau terlalu merendah. Namamu sudah tersebar dari sudut sampai ke sudut bumi. Tetapi baru kali ini aku bertemu dengan Carangwerit. Kau membual. Tidak. Adalah mengherankan jika kau belum pernah bertemu dengan Sri Gunting Kuning. Aku yakin bahwa kau telah bertemu dan bahkan mungkin bekerja bersama Sri Gunting Kuning. Pertanyaan-pertanyaanmu tentang Sri Gunting Kuning tadi tentu sekedar penjajakan. Orang yang mengaku bernama Carangwerit itu tertawa. Katanya. Sudahlah. Kita sekarang berhadapan di medan. Ternyata bahwa kau bukan Sri Gunting Kuning yang bersedia berdiri di pihakku. Dengan demikian, kita akan bertempur sampai tuntas. Baik. Sudah saatnya aku menghentikan kegiatan Carangwerit yang ditakuti banyak orang itu. Apalagi karena kau telah melibatkan diri dalam usaha membangunkan kembali sebuah perguruan yang sudah porak-poranda. Bukan saja susunannya, tetapi juga tujuan serta landasannya. Justru itulah yang menarik. Justru karena perguruan itu porak-poranda tujuan dan landasannya. Jika perguruan itu nanti tersusun, maka perguruan yang baru itu akan berdiri di atas landasan dan tujuan yang baru. Nyi Wijil tersenyum. Katanya. Mimpimu akan berakhir di sini, Carangwerit. Tetapi Ki Carangwerit itu menjawab. Kita sudah sama-sama ubanan, Nyai. Kita pun sama-sama memiliki pengalaman yang luas. Sudah berapa nyawa yang kita pisahkan dari tubuhnya? Jika hari ini kita sendiri akan mati, aku atau kau, bukankah itu akibat yang harus sudah kita perhitungkan, bahwa pada suatu hari nyawa kita yang akan dipisahkan dari tubuh? Nyi Wijil tidak senang mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka ia pun berkata. Membunuh bukan merupakan kesenanganku, Ki Carangwerit. Bukan pula satu kebanggaan. Tetapi dilandasi satu keyakinan bahwa kematian itu sebagai satu usaha untuk mencegah kematian-kematian yang akan dapat terjadi kemudian. Ki Carangwerit tertawa katanya. Alangkah mulia hatimu, Nyai. Kau akan membunuhku agar aku tidak dapat lagi membunuh orang lain di kemudian hari. Kau pertaruhkan hidupmu untuk satu pengabdian bagi banyak orang. Heh, apakah benar yang kau lakukan ini satu pengabdian? Aku tidak mengatakan demikian, Ki Carangwerit. Aku tidak tahu, apakah orang lain akan menganggapnya sebagai satu pengabdian, atau sekedar mencari pujian. Tetapi bagiku, yang aku lakukan ini adalah panggilan nuraniku. Baiklah, berkata Ki Carangwerit. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu tanpa tujuan apa-apa. Asal lawanku mati. Begitu saja. Bukankah dengan demikian kau akan mendapatkan satu kepuasan? Keputusan yang barangkali sangat tinggi.
Ki Carangwerit mengangguk. Katanya, ya. Apalagi jika aku dapat membunuh si Gunting Kuning. Justru si Gunting Kuning yang putih. Nyi Wijil pun segera mempersiapkan diri. Pertempuran sudah berlangsung di sekitarnya. Sepasang pedang sudah berada di tangannya. Sejenak kemudian, Nyi Wijil pun telah memutar sepasang pedangnya. Sementara Ki Carangwerit telah meloncat dengan garangnya menyerang Nyi Wijil. Tetapi Nyi Wijil yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, meloncat menghindar dengan tangkasnya. Meskipun Nyi Wijil sudah beberapa lama tidak terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi hampir setiap hari ia selalu berada di sanggar. Kadang-kadang sendiri, tetapi kadang-kadang bersama Ki Wijil. Bahkan Nyi Wijil telah berkesempatan untuk mengisi beberapa kekurangan bagi ilmu yang diwarisinya, bersama dengan suaminya, karena keduanya menyadap dari sumber ilmu yang berbeda. Dengan demikian, maka kemampuan Nyi Wijil sama sekali tidak menjadi susut. Ketika ia benar-benar harus terjun ke arena pertempuran, perempuan yang sudah ubanan itu masih tetap garang. Dalam pada itu, Ki Wijil sendiri sudah terlibat dalam pertempuran pula. Seorang yang berjanggut putih yang jarang dan tidak lebih panjang dari duri daun salak, menyerangnya sejadi-jadinya. Tetapi dengan tenang Ki Wijil menghadapinya. Yang dengan tergesa-gesa berusaha berhadapan dengan Ki Jayaraga adalah Empu Wisanata. Seperti Nyi Duani, Empu Wisanata pun menyesalkan sikap Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Aku tidak mengira bahwa Ki Lurah dan Nyi Lurah dapat berlaku licik pula. Apa yang kau maksud, Empu? Bertanya Ki Jayaraga. Tipuan yang berhasil. Ki Lurah dan Nyi Lurah berhasil membakar perasaan Duani sebagai seorang perempuan. Mereka dapat mengungkit perasaan cemburu Duani, sehingga tidak dengan sengaja Duani telah menuntun kalian kemari. Bahkan telah menyesatkan aku pula, karena akulah yang telah membuka bilik tahanan Rara Wulan. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, apakah perbuatannya itu dapat disebut licik atau tidak, sebenarnya tergantung dari sisi penilaian itu sendiri. Empu Wisanata mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Dari sisi lain, orang akan mengatakan bahwa Ki Lurah dan Nyi Lurah cukup cerdik untuk mencari jalan menuju kebebasan Rara Wulan. Ki Lurah tidak mempunyai jalan lain. Namun seandainya cara itu disebut licik, siapakah yang telah memulainya? Empu Wisanata mengangguk-angguk lagi. Katanya, aku mengerti, Ki Jayaraga. Kehadiran Empu Wisanata dan Nyi Duani di lingkungan orang-orang yang berniat untuk membangunkan kembali perguruan Kedung Jati itu tentu juga karena Ki Sabalintang berhasil mengungkit perasaan Nyi Duani sebagai seorang perempuan. Maksudmu? Nyi Duani telah terjerat oleh perasaan cintanya kepada Ki Sabalintang. Empu Wisanata pun mengangguk. Katanya, aku sudah mencoba mencegahnya sejak semula. Tetapi Empu tidak berhasil? Empu Wisanata menggeleng. Katanya, Duani memang bukan anak-anak lagi. Ia bukan lagi seorang gadis remaja yang jatuh cinta. Baik Duani maupun Sabalintang sebelumnya sudah pernah berkeluarga. Karena itu, hakku untuk mencegah Duani sudah menjadi sangat tipis. Sehingga dengan demikian, aku justru memilih mengikutinya dan melindunginya jika aku mampu. Tetapi bukankah Empu ayahnya? Empu Wisanata termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mulai bergeser. Katanya, kita akan bertempur. Apakah Empu belum merasa jenuh bertempur melawan aku? Bertanya Ki Jayaraga. Jangan begitu, Ki Jayaraga. Aku memang menyadari bahwa kemampuan Ki Jayaraga selapis lebih tinggi dari kemampuanku. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Bukan maksudku, Empu. Aku sama sekali tidak merasa bahwa kemampuanku lebih tinggi dari kemampuan, Empu. Tetapi bukankah kita akan lebih merasa bebas untuk bertempur melawan orang lain, setelah kita 2 kali bertemu di pertempuran? Tidak, Ki Jayaraga. Aku lebih senang bertempur melawan Ki Jayaraga. Nampaknya Ki Jayaraga dapat mengerti persoalanku. Jika aku harus mati di pertempuran, maka orang yang membunuhku adalah orang yang mengerti tentang diriku dan persoalan pribadiku. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Namun ia melihat Empu Wisanata benar-benar sudah mulai meloncat menyerangnya. Ki Jayaraga bergeser untuk mengelakkan serangan itu. Bahkan Ki Jayaraga pun telah membalas menyerang. Tetapi rasanya Ki Jayaraga tidak akan dapat mengerahkan kemampuannya, apalagi berusaha membunuh Empu Wisanata. Kecuali jika ia benar-benar terancam jiwanya.
Tetapi Empu Isanata tidak bertempur dengan seluruh kekuatan dan ilmunya. Meskipun ia nampak sibuk, tetapi Ki Jayaraga merasakan betapa serangan-serangan Empu Isanata itu terasa hambar. Meskipun demikian, keduanya nampak berloncatan semakin cepat, saling menyerang dan menghindar. Bahkan sekali-sekali telah terjadi benturan-benturan yang keras. Namun dalam pada itu, Empu Isanata masih berkata, "Ki Jayaraga, aku tidak tahu, apakah sebenarnya yang telah membuat anakku menjadi begitu lekat pada Ki Sabalintang. Bukan karena Duani anakku, tetapi menurut pendapatku Duani cukup cantik untuk mencari seorang suami yang lebih mapan daripada Ki Sabalintang." Ki Jayaraga meloncat surut. Tetapi ia bertanya, "Di mana suaminya yang pertama?" "Terbunuh." Itulah yang membuatnya mendendam. Kecewa, menyesal, serta berbagai perasaan yang saling mendesak, membuat Duani menjadi seorang perempuan yang garang. Aku yakin, seandainya ia memenangkan perang tanding melawan Nyi Lurah di Tanah Perdikan, Duani benar-benar akan membunuhnya. Namun aku harus bersyukur bahwa Duani dapat dikalahkan oleh Nyi Lurah, sementara Nyi Lurah tetap memberinya kesempatan hidup. Siapa yang membunuh suaminya itu? Empu Isanata meloncat dengan garangnya. Namun ia masih juga memperingatkan. "Awas Ki Jayaraga." Ki Jayaraga bergeser menghindari serangan itu. Namun dengan cepat Ki Jayaraga telah menyerang Empu Isanata. Namun ia pun berkata, "Jangan kau biarkan jantungmu rontok." Kaki Ki Jayaraga terjulur dengan cepatnya mengarah ke dada. Tetapi serangan itu datang tanpa tenaga. Karena itu, maka Empu Isanata tidak menghindarinya. Kedua tangannya pun kemudian disilangkan di depan dadanya. Empu Isanata terdorong selangkah surut. Tetapi serangan itu sama sekali tidak membekas di dadanya. "Kau belum menjawab, Empu. Siapakah yang telah membunuh suami Nyi Duani?" "Sahabatnya sendiri. Seorang laki-laki yang mempunyai pamrih atas Duani." "Lalu?" "Laki-laki itu telah dibunuh oleh Ki Sabalintang." "Itulah sebabnya," desis Ki Jayaraga. "Mula-mula memang demikian. Tetapi kemudian Duani benar-benar terikat pada laki-laki itu. Bukan sekedar karena berterima kasih. Tetapi Duani menjadi seperti orang gila." "Guna-guna?" bertanya Ki Jayaraga. Empu Isanata meloncat mengambil jarak. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, apapun yang dilakukan, ternyata bahwa Duani tidak lagi dapat melepaskan Ki Sabalintang. Karena itu, cara yang dipergunakan oleh Ki Lurah dan Nyi Lurah untuk melacak Rara Wulan adalah tepat sekali. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ia tidak memburu Empu Isanata yang kemudian bersiap sambil bergeser mendekat. "Jika saja aku mempunyai cara untuk menjauhkan anakku dari Ki Sabalintang. Mungkin janji Ki Sabalintang untuk memberikan tongkat baja putih Nyi Lurah itu salah satu sebab, kenapa Nyi Duani tidak mau meninggalkan Ki Sabalintang. Mungkin. Duani juga seorang perempuan yang tamak. Mungkin ia mengira bahwa tongkat baja putih itu akan membahagiakan hidupnya. Apakah yang dimaksud kebahagiaan bagi Nyi Duani? Ada darah petualang mengalir di tubuhnya. Darahku. Kebahagiaan bagi seorang petualang adalah luasnya daerah jelajahnya, serta seberapa kondang namanya. Dengan tongkat baja putih, Duani mengira bahwa kemampuannya akan jauh meningkat, serta namanya pun akan semakin banyak dikenal. Itulah yang diimpikannya. Sudah aku katakan, Duani memang seorang yang tamak. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kepedihan di mata Empu Isanata. Agaknya Nyi Duani seorang yang dimanjakannya sejak kanak-kanak. Namun yang kemudian Empu Isanata mengalami kesulitan untuk mengendalikannya. Dan sekarang, bertanya Ki Jayaraga kemudian. Bagaimanapun juga, Duani adalah anakku. Aku akan melindunginya sejauh dapat aku lakukan. Jika Nyi Lurah Agung Sedayu benar-benar akan membunuhnya, aku harus mencegahnya. Kecuali jika Ki Jayaraga lebih dahulu membunuhku. Apakah Empu menduga bahwa aku akan membunuh Empu? Aku tidak tahu, jawab Empu Isanata. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita akan bertempur terus. Empu Isanata pun kemudian telah bersiap pula. Keduanya pun telah terlibat lagi dalam pertempuran. Namun seperti sebelumnya, keduanya tidak dapat mengerahkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Dalam pada itu, pertempuran di bawah bukit itu pun berlangsung semakin sengit. Para pengawal yang menebar telah bertempur melawan para pengikut Ki Sabalintang.
Semula para pengikut Kisah Balintang itu menduga bahwa orang-orang dari Tanah Perdikan itu tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Para pengikut Kisah Balintang yang merasa memiliki pengalaman yang sangat luas itu menganggap bahwa orang-orang padukuhan itu tidak akan mampu bertahan sepengginang. Tetapi yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan mereka. Orang-orang padukuhan itu ternyata mampu mengimbangi kemampuan para pengikut Kisah Balintang yang sudah menempuh petualangan yang panjang. Ternyata para pengawal itu pun memiliki pengalaman yang cukup pula. Di antara mereka telah pernah ikut terjun dalam perang yang besar dengan bekal yang memadai. Latihan-latihan yang berat, baik dalam perang gelar maupun secara pribadi, telah membentuk mereka menjadi orang-orang yang tangguh di pertempuran yang bagaimanapun bentuknya. Karena itu, maka para pengikut Kisah Balintang yang hanya mengandalkan pengalaman tanpa bekal ilmu yang memadai, justru banyak mengalami kesulitan menghadapi para pengawal. Pertempuran pun berkobar semakin sengit. Sementara itu, orang yang bertubuh pendek bersama beberapa orang pengikutnya telah berhadapan dengan Gelagah Putih serta beberapa orang pengawal yang datang bersamanya. "Kau bawa orang-orang itu dari mana?" bertanya orang bertubuh pendek. "Mereka orang-orang Kelajor," jawab Gelagah Putih. Orang bertubuh pendek itu tertawa. Katanya, "Buat apa kau bawa orang-orang padukuhan itu kemari? Mereka akan segera dibantai di sini. Kaulah yang nanti harus bertanggung jawab, karena kau yang membawa mereka kemari. Bagaimana jika yang terjadi sebaliknya?" "Maksudmu? Bukan orang-orang Kelajor yang dibantai, tetapi justru orang-orangmu." Orang itu tertawa semakin keras, katanya, "Kau pemimpi yang baik. Kau kira siapa kami ini, heh? Kami adalah petualang yang selama ini menjelajahi lembah dan ngarai. Menghitung pintu-pintu rumah dan menerima upeti dari para demang dan bekel. Sayang bahwa kami belum pernah menjamah padukuhan Kelajor. Tetapi padukuhan itu akan selalu kami ingat. Suatu saat kami akan datang mengambil upeti dan pajak." Tetapi Gelagah Putih tetap menguasai perasaannya. Katanya, "Kami akan menerima kedatangan kalian dengan senang hati. Ada beberapa ekor lembu dan kerbau di padukuhan kami. Ada puluhan kambing dan ratusan ekor ayam di Kelajor. Apakah itu cukup untuk kami upetikan kepada kalian?" Orang itu memandang Gelagah Putih dengan tajamnya. Namun suara tertawanya terdengar lagi. Katanya, "Ternyata kau adalah anak muda yang senang berkelakar. Agaknya kau akan dapat menjadi kawan bergurau yang baik. Tetapi kau harus mengerti cara kami bergurau." "Maksudmu?" "Jika kami bergurau, maka 1-2 orang akan dapat terbunuh. Kematian dari orang-orang dungu yang sombong memang dapat menimbulkan tawa. Dan aku senang membunuh orang-orang dungu seperti itu. Apakah benar begitu?" "Ya. Jika demikian, aku akan mencoba." "Mencoba apa?" "Membunuh orang dungu yang sombong. Bukankah lucu sekali?" "Siapakah yang kau maksud?" "Kau dan orang-orangmu." Orang itu menggeram. Katanya, "Kelakarmu sudah keterlaluan. Dan itu akan berakibat buruk bagimu." "Kau mulai marah?" "Ya. Marahlah. Aku senang berkelahi melawan orang yang marah." Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menyerang Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, demikian tangan lawannya terjulur, Gelagah Putih pun segera meloncat menghindar. Namun jantung Gelagah Putih berdesir. Meskipun tangan itu tidak menyentuh tubuhnya, tetapi desir anginnya terasa menusuk kulitnya. Orang ini telah memamerkan ilmunya, berkata Gelagah Putih kepada diri sendiri. Namun harus diakui, orang ini berilmu tinggi. Aku harus sangat berhati-hati. Serangan-serangan orang bertubuh pendek itu pun kemudian datang beruntun. Seperti gelombang di pantai, susul menyusul. Namun Gelagah Putih yang sudah bersiap itu pun menghadapinya dengan tegar. Sekali-sekali Gelagah Putih meloncat menghindar, namun untuk menjajaki kekuatan lawannya Gelagah Putih pun kadang-kadang telah membentur serangan itu pula. Ketika benturan itu terjadi, Gelagah Putih pun telah meloncat surut. Ia tidak ingin benar-benar beradu tenaga. Karena itu benturan yang terjadi pun bukan benturan yang keras. Namun kemudian Gelagah Putih telah menghentakkan tenaganya mendorong orang bertubuh pendek itu. Orang itu terkejut. Semula ia mengira bahwa tenaga Gelagah Putih tidak terlalu besar sehingga terdorong surut.
Namun ketika tiba-tiba tenaga itu menghentaknya, maka orang bertubuh pendek itu benar-benar telah terdorong beberapa langkah. Terdengar orang itu mengumpat kasar. Kemudian melangkah maju mendekati Gelagah Putih sambil mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Namun ternyata orang itu sempat bertanya. "Siapa namamu, anak muda? Apakah aku tadi belum menyebut namaku?" Orang bertubuh pendek itu menggeram. Sementara Gelagah Putih kemudian berkata, "Namaku Gelagah Putih." Nama yang baik. Tetapi nama yang baik itu sajalah yang akan tinggal. Tubuhmu nanti akan dikubur di kuburan tua itu. Dalam beberapa hari saja, tubuhmu sudah akan hancur di remas tanah. Gelagah Putih berdiri tegak memandang orang bertubuh pendek itu. Kemudian ia pun bertanya, "Siapa namamu?" "Wengkon." "Namaku Wengkon." "Wengkon?" Gelagah Putih mengulang. "Ya, Wengkon. Nama yang tentu sudah banyak dikenal. Sayang, aku belum pernah mendengar nama itu. Baru sekarang." Wengkon memandangnya dengan tajam. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Mungkin kau belum mengenal namaku. Tetapi orang di sekitar Gunung Kendeng tentu tahu, siapakah Wengkon itu." "Aku pernah mengelilingi Gunung Kendeng," berkata Gelagah Putih. "Padukuhan mana sajakah yang pernah kau rambah?" bertanya Wengkon. "Aku sudah lupa," jawab Gelagah Putih. Wengkon tertawa. Katanya, "Kau tidak usah membual. Bersiaplah untuk mati." Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi lawannya yang berilmu tinggi itu. Namun ia sempat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ia melihat para pengawal tidak mengalami kesulitan mempertahankan diri. Bahkan 1-2 di antara mereka berhasil mendesak lawannya meskipun lawannya bertempur dengan keras dan kasar. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Serangan Wengkon menyambar-nyambar dengan cepatnya. Getaran anginnya pun menampar tubuh Gelagah Putih sehingga terasa pedih. Tetapi Gelagah Putih pun cukup tangkas untuk menghindari serangan-serangan Wengkon. Bahkan Gelagah Putih pun kadang-kadang harus menangkis serangan-serangan itu jika ia tidak sempat menghindar. Meskipun getar udara yang menampar tubuh Gelagah Putih terasa pedih, tetapi Wengkon pun harus berpikir ulang jika harus membentur tenaga Gelagah Putih setiap kali, karena tenaga Gelagah Putih jauh lebih besar dari yang diduganya. Dalam pada itu, beberapa orang pengawal kelajor yang bertempur bersama Gelagah Putih ternyata tidak mengecewakan. Meskipun mereka adalah orang-orang padukuhan kebanyakan, yang setiap hari bekerja di sawah dan pategalan, namun mereka adalah orang-orang yang terlatih dan memiliki pengalaman yang luas. Karena itu, mereka tidak tergetar ketika mereka harus bertempur melawan para pengikut Ki Sabalintang. Betapapun keras dan kasarnya para pengikut Ki Sabalintang, namun mereka harus mengakui kenyataan bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang terampil mempermainkan senjata mereka. Bahkan para pengikut Ki Sabalintang itu harus melihat bahwa senjata orang-orang kelajor itu tidak seperti senjata orang-orang padukuhan yang pernah dijelajahinya. Senjata orang-orang kelajor adalah senjata-senjata yang mapan. Tidak sekedar parang atau linggis atau sepotong besi, dan bahkan selumbat kelapa. Mereka pun memiliki kemampuan bertempur yang mengherankan bagi para pengikut Ki Sabalintang. Orang yang bertubuh pendek yang bertempur melawan Gelagah Putih itu pun merasa heran, bahwa para pengikut Ki Sabalintang yang menyertainya, tidak segera dapat menghancurkan orang-orang padukuhan kelajor. Mereka yang terbiasa berpetualang dan menjelajahi padukuhan demi padukuhan, tidak pernah mendapat perlawanan yang demikian sengitnya. Bahkan orang bertubuh pendek itu sempat curiga. Apakah mereka para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan, yang menyamar sebagai orang-orang padukuhan? Tetapi nampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Kecuali jika para petugas sandi dari barak pasukan khusus itu sudah mengetahui bahwa Ki Sabalintang dan berapa orang pengikutnya berada di Tanah Perdikan. Namun hal itu pun agaknya mustahil. Ki Sabalintang dan para pengikutnya itu menempatkan diri di tempat yang terpencil serta dijaga dengan rapat, agar tidak diketahui oleh siapapun. Apapun yang terjadi, orang bertubuh pendek itu bersama beberapa orang yang menyertainya, harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Dalam pada itu, Sabung Sari dan Sayoga yang masih tetap berada di dalam lingkaran pertempuran bersama Agung Sedayu, telah menghadapi lawan mereka masing-masing.
Seorang yang bertubuh raksasa dan bersenjata bindi yang bergerigi, akhirnya telah berhadapan dengan Sabung Sari setelah beberapa kali ia berganti lawan. Sabung Sari yang melihat orang itu bertempur menghadapi 3 orang pengawal dari Kelajor, telah mengambil alih. Agaknya para pengawal itu masih juga mengalami kesulitan. Orang bertubuh raksasa itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Namun demikian ia berhadapan dengan Sabung Sari, maka ia merasa mendapat lawan yang seimbang. Dalam pada itu, pertempuran antara Nyi Duani melawan Sekar Mirah menjadi semakin sengit. Tetapi sebagaimana pernah terjadi, Nyi Duani pun telah mengalami kesulitan. Tongkat baja putih Sekar Mirah berputaran dan terayun-ayun dengan cepatnya. Menyambar-nyambar mendebarkan jantung. Namun seperti yang pernah terjadi, Sekar Mirah memang tidak ingin benar-benar membunuh Nyi Duani. Ketika Sekar Mirah meyakini kelebihannya sehingga Nyi Duani tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengenainya, Sekar Mirah pun telah membatasi diri. Meskipun sekali-sekali ujung tongkatnya menyentuh tubuh Nyi Duani, namun Sekar Mirah masih selalu mengendalikan dirinya. Dalam pada itu, Nyi Duani yang bersenjata pedang rangkap itu pun merasa semakin terdesak. Betapapun ia mengerahkan kemampuannya, namun ujung pedangnya tidak pernah sekalipun berhasil menyentuh tubuh Sekar Mirah. Sementara itu, sentuhan-sentuhan ujung tongkat baja putih Sekar Mirah menjadi semakin sering mengenainya. Tulang-tulang Nyi Duani mulai terasa sakit. Meskipun sentuhan-sentuhan itu tidak terlalu keras, tetapi sakitnya terasa menusuk sampai ke sumsum. Namun Nyi Duani yang menyadari bahwa Sekar Mirah memang tidak ingin membunuhnya itu pun berkata dengan nada tinggi. "Kau tunggu apa lagi, Nyi Lurah?" "Apa maksudmu?" bertanya Sekar Mirah. "Kenapa kau tidak segera memukul kepalaku dengan tongkatmu itu? Aku yakin kau mampu melakukannya. Aku pun yakin bahwa tulang kepalaku akan pecah." "Kenapa kau ingin cepat mati?" bertanya Sekar Mirah. "Tidak seorang pun yang berharap cepat mati. Tetapi aku tidak ingin tersiksa oleh sikapmu ini." "Kenapa kau merasa tersiksa?" bertanya Sekar Mirah. "Kau sengaja memperlambat kematianku. Seharusnya kau tidak berprasangka seburuk itu. Habis, apa yang kau lakukan sekarang ini? Nyi Duani, apakah kau benar-benar marah kepadaku? Kau telah memperbodoh aku. Kau peralat aku untuk membebaskan Rara Wulan. Aku memang bodoh, Nyi Lurah. Tetapi aku benar-benar tidak mengira bahwa kau sangat licik. Nyi Duani, sebenarnya lah bahwa aku ingin minta maaf kepadamu. Tetapi aku memang tidak mempunyai cara lain untuk membebaskan Rara Wulan. Cara itu pun timbul demikian tiba-tiba, ketika kami melihat seorang putut yang bernama Jaka Dwara. Saat gagasan itu timbul pada Kakang Agung Sedayu, kami belum yakin bahwa gagasan itu akan berhasil. Adalah kebetulan aku tanggap akan gagasan Kakang Agung Sedayu, sehingga kami berhasil membebaskan Rara Wulan. Aku akan menebus kebodohanku dengan kematian." "Apakah itu perlu?" bertanya Sekar Mirah. Nyi Duani tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar tidak menghentikan kemampuannya. Sepasang pedangnya berputaran dengan cepatnya. Sambil berloncatan Nyi Duani berusaha menembus pertahanan tongkat baja Sekar Mirah. Tetapi setiap kali, pedang Nyi Duani telah membentur tongkat baja Sekar Mirah. Betapapun ia berusaha, namun Nyi Duani tidak pernah berhasil. Ternyata bukan saja kemampuannya memang berada selapis di bawah kemampuan Sekar Mirah, namun bahwa Nyi Duani sendiri selalu dibayangi oleh pengakuannya bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Sekar Mirah, sehingga keadaan Nyi Duani justru menjadi semakin rumit. Tetapi Sekar Mirah memang tidak ingin membunuh Nyi Duani. Karena itu, Sekar Mirah justru lebih banyak bertahan, memancing tenaga Nyi Duani, sehingga Sekar Mirah berharap bahwa Nyi Duani akan kehabisan tenaga. Sementara itu Nyi Duani telah menghentakkan segenap kemampuannya. Dengan garangnya Nyi Duani menyerang seperti banjir bandang. Pedangnya menyambar-nyambar. Sementara itu, Sekar Mirah justru lebih banyak bergeser surut. Tetapi sekali ia meloncat maju, maka tongkat baja putihnya telah menyentuh tubuh Nyi Duani. Ketika Nyi Duani berdesis menahan sakit, Sekar Mirah itu pun berkata, "Nyi Duani, apakah tongkat baja putih ini demikian berharga bagimu, sehingga harus kau rebut dengan segala cara, bahkan mengorbankan nyawamu?" "Aku tidak berbicara lagi tentang tongkat baja itu. Tetapi aku bertempur demi kehormatan namaku. Jangan terlalu garang Nyi Duani. Aku masih ingin tahu, manakah yang lebih berharga bagimu, tongkat baja putih ini atau kisah Balintang?" "Cukup. Cukup," teriak Nyi Duani sambil menyerang sejadi-jadinya.
Bahkan Nyi Duani itu pun menantang. Bunuh aku, Nyi Lurah. Bunuh aku. Tenanglah, Nyi. Kau tidak perlu kehilangan akal seperti itu. Diamlah. Diam kau. Serangan Nyi Duani semakin cepat dan keras. Tetapi sejalan dengan kegelisahan, kemarahan dan keguncangan perasaannya, maka Nyi Duani tidak lagi mampu bertempur dengan cermat. Serangan-serangannya tidak lagi terarah, sedangkan unsur geraknya semakin kabur. Ciri-ciri perguruan Kedung Jati yang sering nampak sebelumnya, menjadi larut sama sekali. Sekar Mirah masih melayaninya. Sekali-sekali Sekar Mirah memang nampak garang. Namun kemudian ia lebih banyak bertahan jika serangan Nyi Duani menjadi keras. Dalam pada itu, Ki Sabalintang yang bertempur bersama seorang kepercayaannya melawan Agung Sedayu, telah mengerahkan kemampuannya pula. Ia berusaha untuk dengan cepat menghabisi lawannya, sebelum Nyi Duani dikalahkan oleh Nyi Lurah. Karena Ki Sabalintang menyadari bahwa kemampuan Nyi Lurah memang lebih tinggi dari ilmu Nyi Duani. Namun ternyata Ki Sabalintang meskipun berdua, tidak mudah mengalahkan lurah prajurit dari pasukan khusus itu. Sekali-sekali Ki Sabalintang memang mampu mendesak lawannya, tetapi sejenak kemudian Ki Lurah itu pun telah mampu melepaskan diri dari kesulitannya. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu itu sempat membingungkan kedua lawannya. Meskipun demikian, menghadapi dua orang berilmu tinggi Agung Sedayu pun harus mengerahkan ilmunya pula. Kedua orang lawannya itu kadang-kadang dengan sengaja berpencar dan menyerang Agung Sedayu dari arah yang berbeda. Apalagi ketika keadaan menjadi semakin gawat, maka Ki Sabalintang itu pun telah menarik tongkat baja putihnya yang terselip di punggungnya, sedangkan kepercayaannya yang bertempur bersamanya, ternyata bersenjata sebatang tongkat baja yang berwarna putih. Tetapi tongkat itu bukan tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati. Menghadapi kedua lawannya yang bersenjata, maka Agung Sedayu pun telah mengurai cambuknya pula. Sekali terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Namun Ki Sabalintang menyadari bahwa kemampuan Agung Sedayu jauh lebih tinggi dari sekedar menggetarkan udara dengan ledakan cambuknya. Justru jika suara cambuknya itu terdengar lunak, maka ilmunya yang tinggi mulai tersalur lewat juntai cambuknya itu. Dalam pada itu, para pengikut Ki Sabalintang sudah harus mengalami tekanan yang berat dari para pengawal padukuhan Kelajor. Meskipun 1-2 orang pengikut Ki Sabalintang masih berdatangan, tetapi demikian pula orang-orang Kelajor. 1-2 dari mereka masih juga datang menyusul kawan-kawannya yang sudah mendahului mereka. Sementara itu, ternyata orang bertubuh pendek yang bertempur melawan Gelagah Putih itu pun telah mengalami kesulitan. Para pengikut Ki Sabalintang yang lain tidak dapat membantunya karena mereka harus berhadapan dengan para pengawal padukuhan Kelajor. Karena itu, maka orang bertubuh pendek yang telah kenyang berpetualang itu, telah meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak ilmunya. Gelagah Putih yang menyadari bahwa lawannya berilmu tinggi, harus hati-hati. Sambaran angin serangannya tidak saja terasa pedih, tetapi kemudian telah berubah menjadi panas. Gelagah Putih telah pernah menjumpai ilmu seperti ilmu orang bertubuh pendek itu. Pada puncaknya ilmu itu akan menjadi ilmu yang sangat berbahaya, sebagaimana Aji Alas Kobar. Sebenarnya lah serangan-serangan orang itu pun menjadi semakin berbahaya. Udara panas setiap kali melanda tubuh Gelagah Putih, sehingga sekali-sekali Gelagah Putih harus berloncatan menghindar. Sementara itu, orang bertubuh pendek itu melibatnya dengan garangnya. Ketika Gelagah Putih menangkis serangan lawannya sehingga terjadi benturan, maka kulitnya serasa menyentuh bara. Gelagah Putih pun kemudian tidak ingin lagi membenturkan tubuhnya dengan tubuh orang pendek itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera mengurai ikat pinggang kulitnya. Dengan ikat pinggang kulit itu, Gelagah Putih menjadi semakin garang. Ia masih mampu mengatasi udara panas di seputar lawannya. Daya tahan tubuhnya telah ditingkatkannya sampai ke puncak. Orang bertubuh pendek itulah yang kemudian menjadi semakin terdesak. Ketika ikat pinggang Gelagah Putih itu sempat menyentuh tubuhnya, segores luka pun telah menganga. Gila, geram orang bertubuh pendek itu. Dengan serta-merta ia pun telah mencabut senjatanya. Sebuah luk yang tidak terlalu panjang. Namun luk itu bagaikan memancarkan cahaya yang kemerahan. Kau telah mempercepat saat kematianmu. Justru karena kau bersenjata, maka senjataku yang satu ini akan segera menghabisimu. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia memutar ikat pinggangnya semakin cepat. Namun orang bertubuh pendek itu benar-benar telah mengerahkan ilmunya.
Apalagi ketika ia melihat para pengikut Kisah Balintang yang bersamanya itu menjadi semakin terdesak. Karena itu, ia pun harus bertempur semakin keras untuk segera mengalahkan dan bahkan membunuh anak muda itu. Ternyata ilmu orang itu benar-benar menggetarkan jantung. Luuknya yang seakan-akan bercahaya kemerah-merahan itu seakan-akan menjadi semakin membara. Udara pun menjadi semakin panas, sehingga rasa-rasanya Gelagah Putih itu tengah bertempur di atas api. Betapapun Gelagah Putih meningkatkan daya tahannya sampai ke puncak, namun udara yang panas itu tidak dapat ditawarkannya. Keringat Gelagah Putih seakan-akan telah terperas habis dari tubuhnya. Pakaiannya menjadi basah bagaikan diguyur hujan lebat sepekan. Kulit Gelagah Putih pun serasa telah terbakar. Semakin lama Gelagah Putih pun menjadi semakin terdesak. Bahkan Gelagah Putih tidak mampu lagi memusatkan perhatiannya terhadap serangan-serangan kewadagan lawannya, karena panas yang menyengat seluruh tubuhnya itu. Gelagah Putih terkejut ketika terasa segores luka di bahunya. Ternyata Luuk lawannya itu telah mampu menyusup di sela-sela putaran ikat pinggangnya. Gelagah Putih telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Ia tidak mempunyai pilihan lain, sementara pertempuran masih menyala di bawah bukit. Gelagah Putih tidak tahu pasti, apakah mereka yang berada di bawah bukit mampu mengatasi lawan-lawan mereka. Meskipun Gelagah Putih sempat memperhatikan pertempuran itu sekilas, tetapi ia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu, maka Gelagah Putih yang terdesak dan bahkan mulai tersentuh senjata lawannya itu tidak mau membiarkan dirinya dalam kesulitan. Ketika tubuhnya semakin sering dipanggang dalam panasnya api ilmu lawannya, serta kegelisahannya menyaksikan pertempuran di bawah bukit, maka Gelagah Putih pun telah memutuskan untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Apapun yang akan terjadi, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Jika orang itu memiliki ilmu yang lebih tinggi, maka akulah yang akan binasa. Namun Gelagah Putih sudah mengambil keputusan. Karena itu, ketika lawannya itu meloncat menyerang sambil mengacungkan luuknya yang membara, Gelagah Putih pun telah menghentakkan tangannya dengan kedua telapak tangannya menghadap ke arah lawannya. Orang bertubuh pendek itu terkejut. Sekali lagi ia salah menilai lawannya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya yang masih muda itu mampu melontarkan ilmu yang jarang ada duanya. Orang bertubuh pendek itu memang mencoba untuk meloncat mengelak ketika ia melihat seleret sinar memancar dari telapak tangan anak muda itu. Tetapi seleret sinar itu seakan-akan telah memburunya. Ketika sinar itu membentur tubuhnya, maka rasa-rasanya tubuhnya lah yang telah meledak. Orang itu telah terlempar 2 langkah surut. Ia tidak berhasil melepaskan diri dari garis serangan Gelagah Putih. Sinar yang meluncur dari telapak tangan itu ternyata lebih cepat dari usahanya untuk menghindar. Apalagi orang bertubuh pendek itu yang tidak menduga lawannya mampu melakukannya, telah terlambat mengelak. Karena itu, demikian ia terbanting jatuh, maka orang bertubuh pendek itu tidak mampu lagi untuk bangkit berdiri. Gelagah Putih melangkah mendekatinya. Luuk orang itu telah terlepas dari tangannya. Sejenak Gelagah Putih memandangi orang itu. Orang itu masih bernafas. Bahkan ia sempat mengumpat kasar. Mudah-mudahan kau dapat bertahan hidup, berkata Gelagah Putih. Sayang aku tidak dapat membantumu sekarang. Aku harus terjun ke gelanggang. Orang itu masih saja mengumpat. Sementara Gelagah Putih berteriak kepada para pengawal Kelajor yang bertempur bersamanya. Kuasai mereka yang menyerah. Yang tidak mau menyerah, apa boleh buat? Para pengawal dari Kelajor itu pun bagaikan dihentakkan. Mereka pun segera mengerahkan kemampuan mereka. Seorang yang tertua di antara mereka pun berteriak nyaring. Menyerahlah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi para pengikut Kisah Balintang itu tidak menghiraukan perintah itu. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang bertubuh pendek itu tidak berdaya lagi, maka mereka pun telah memilih cara untuk menyelamatkan diri. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan pertempuran yang terpisah itu lagi, Gelagah Putih meloncat berlari ke arena pertempuran di bawah bukit. Jaraknya tidak terlalu jauh. Karena itu Gelagah Putih hanya memerlukan waktu beberapa saat saja. Sementara itu para pengikut Kisah Balintang yang bertempur terpisah, ketika mendengar isyarat dari salah seorang di antara mereka, telah menghambur berlari dan bergabung dengan kawan-kawannya yang lain. Tetapi para pengawal dari Kelajor itu pun tidak melepaskan mereka. Dengan serta-merta mereka pun telah berloncatan berlari mengejar orang-orang yang sedang melarikan diri itu. Namun kedua arena pertempuran itu ternyata telah bergabung.
Para pengikut Kisah Balintang itu pun telah menyatu dengan kawan-kawan mereka. Namun para pengawal Kelajor pun telah tergabung pula dengan para pengawal yang lebih dahulu telah bertempur di arena pertempuran di bawah bukit itu. Justru Gelagah Putihlah yang berdiri termangu-mangu. Ia mencoba mengamati pertempuran dalam keseluruhan. Ketika ia melihat seorang berkulit hitam bertempur melawan 3 orang pengawal yang bertempur dalam satu kelompok, Gelagah Putih tertarik karenanya. Nampaknya orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Orang itu agaknya sempat mempermainkan ketiga orang lawannya, sebelum akhirnya tentu akan dibinasakan seorang demi seorang. Ketika Gelagah Putih memasuki arena pertempuran itu, 2 orang di antara para pengawal itu telah terluka. Sementara itu, serangan-serangan orang bertubuh hitam itu lebih banyak tertuju kepada pengawal yang masih belum terluka. Agaknya orang bertubuh hitam itu berniat untuk melukai ketiga lawannya, memeras darahnya dan kemudian membinasakannya. Sementara itu, 2 orang pengawal yang terluka itu masih memaksa diri untuk membantu kawannya yang menjadi sasaran orang bertubuh hitam itu. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih telah menggabungkan diri dengan ketiga orang pengawal itu. Kepada kedua orang yang terluka, Gelagah Putih berkata, "Jangan memaksa diri. Darahmu akan terlalu banyak mengalir." Kedua orang pengawal itu menyadari akan keadaannya. Karena itu, mereka tidak lagi mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka. Mereka percaya bahwa Gelagah Putih akan dapat menyelesaikan lawan mereka. Orang berkulit hitam itu ternyata belum mengenal Gelagah Putih. Ia pun tidak sempat melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Gelagah Putih yang bertempur terpisah. Karena itu ketika Gelagah Putih bergabung dengan ketiga orang pengawal itu, orang berkulit hitam itu tidak begitu menghiraukannya. Apalagi setelah kedua di antara lawannya itu terluka. Tetapi demikian senjatanya menyentuh ikat pinggang Gelagah Putih, orang itu terkejut. Sentuhan itu membuat telapak tangannya menjadi pedih. "Anak iblis," geram orang itu. "Siapa kau, heh?" "Salah seorang pengawal dari Kelajor," jawab Gelagah Putih. Orang itu menggeram. Dia yunkannya parangnya yang kehitam-hitaman. Punggungnya bergerigi seperti duri pandan. Ternyata kehadiran Gelagah Putih telah membuat orang itu harus meningkatkan kemampuannya. Meskipun demikian, ia masih saja menganggap bahwa meskipun ilmu lawannya yang baru agak lebih mapan, tetapi anak muda itu tidak akan dapat berbuat banyak. Tetapi orang itu tersentak ketika ikat pinggang Gelagah Putih bukan saja membentur parangnya, tetapi menyentuh kulitnya. Selagi ia belum berhasil melukai lawannya yang seorang lagi serta anak muda yang baru datang itu, kulitnya sendirilah yang telah tergores. Luka pun telah menganga dan darah telah mengalir dari lukanya itu. Orang berkulit hitam itu terkejut bukan kepalang. Ia tidak mengira kulitnya terluka serta menitikkan darahnya. Orang itu menjadi sangat marah. Terdengar orang berkulit hitam itu berteriak nyaring. Suaranya telah menggetarkan udara, merambat menusuk telinga dan mengguncang isi dada. Ternyata kawan-kawan Kisah Balintang memiliki bekal ilmu yang menggetarkan, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Untunglah bahwa mereka tidak sempat mematangkan ilmunya. Gelagah Putih membiarkan lawannya puas berteriak. Dengan nada berat Gelagah Putih itu pun berkata, "Kau masih harus menjalani laku 10 kali selapan. Ilmu gelap ngamparmu masih mentah seperti ilmu alas kobar kawanmu yang pendek itu." "Anak iblis," geram orang itu demikian teriaknya berhenti. "Kau terlalu sombong. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Muntahkan aji gelap ngamparmu sepuas hatimu." Orang berkulit hitam itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia berteriak nyaring sambil meloncat menyerang Gelagah Putih dengan pedangnya. Gelagah Putih tersentak. Teriakan orang itu terdengar demikian kerasnya, seakan-akan mengoyak selaput telinganya. Namun lebih dari itu, jantungnya terasa terguncang. Bahkan dadanya pun kemudian menjadi sesak. Gelagah Putih mengerahkan daya tahan tubuhnya. Namun teriakan itu mampu mempengaruhi pertahanannya, sehingga Gelagah Putih itu pun terdorong beberapa langkah surut. Pengawal yang bertempur bersamanya sama sekali tidak mampu lagi mengayunkan senjatanya. Jantungnya bahkan bagaikan berhenti berdenyut. Gelagah Putih menggeram. Ilmu gelap ngampar orang itu ternyata lebih tinggi dari yang diduganya. Bahkan ilmu itu berpengaruh juga bagi para pengawal yang bertempur di sekitarnya. Namun agaknya jarak pun ikut menentukan besarnya pengaruh aji gelap ngampar itu. Sehingga karena itu, maka pengaruhnya terhadap mereka yang bertempur di sekitarnya tidak terlalu besar.
Ketika pengaruh di dada Gelagah Putih telah berkurang, maka perlawanan Gelagah Putih menjadi semakin meningkat. Ikat pinggangnya terayun-ayun mengerikan. Orang berkulit hitam itu kembali terdesak. Bahkan ikat pinggang Gelagah Putih telah berhasil menyusup pertahanan orang berkulit hitam itu pula, sehingga sekali lagi tubuh orang berkulit hitam itu tergores luka. Kemarahan semakin menyala di dada orang itu. Karena itu, maka sekali lagi ia menyerang sambil berteriak nyaring. Sekali lagi jantung Gelagah Putih tergetar. Sekali lagi Gelagah Putih pun telah terdesak. Ujung pedang orang itu bagaikan memburunya. Kulit Gelagah Putihlah yang kemudian tergores oleh luka. Darah telah menitik dari tubuh Gelagah Putih. Karena itu, maka kemarahannya pun telah membara di dalam dadanya. Namun dalam pada itu, lawannya tidak lagi mau melepaskannya. Setiap kali terdengar ia berteriak nyaring sambil melibat Gelagah Putih dengan serangan-serangan yang garang. Gelagah Putih seakan-akan tidak sempat mengambil jarak. Karena itu untuk beberapa saat Gelagah Putih mengalami kesulitan. Ia tidak dapat meloncat mengambil jarak untuk melepaskan ilmunya dari telapak tangannya. Namun dengan demikian, maka Gelagah Putih telah memutuskan untuk mempergunakan ilmunya yang lain. Betapapun jantungnya menggelepar, namun Gelagah Putih masih mampu memusatkan nalar budinya. Gelagah Putih pun kemudian telah memanfaatkan waktu sekejap untuk menerapkan ilmunya Aji Sigar Bumi. Ketika orang berkulit hitam itu meloncat sekali lagi menyerangnya sambil berteriak nyaring, Gelagah Putih bertekad untuk membentur serangan itu. Betapapun jantungnya tersengat oleh rasa sakit dan pedih, namun Gelagah Putih justru telah meloncat mendekat. Ketika parang lawannya terjulur ke arah dadanya, Gelagah Putih sambil menahan sakit di dadanya, telah mengelak. Namun sekaligus Gelagah Putih telah mengayunkan ikat pinggangnya, dilandasi dengan kekuatan Aji Sigar Bumi. Akibatnya memang sangat mencekam. Ternyata Gelagah Putih tidak sepenuhnya terlepas dari serangan parang orang berkulit hitam itu. Meskipun ujung parang itu tidak menghujam ke jantungnya, tetapi ujung parang itu sempat menggores bahunya. Namun dalam pada itu, ikat pinggang Gelagah Putih telah mengenai lambung lawannya. Seperti tajamnya pedang, ikat pinggang yang diayunkan dengan landasan Aji Sigar Bumi itu telah mengoyak lambung lawannya. Orang berkulit hitam itu berteriak nyaring. Pelepasan Aji gelap ngampar yang terakhir. Getar udara di sekitarnya masih terasa menerpa tubuh Gelagah Putih. Namun kemudian teriakan itu pun terputus. Getar udara yang menusuk sampai ke jantung pun telah mereda dan hilang sama sekali. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Dipandangnya orang berkulit hitam itu tergolek di tanah. Sementara itu, pertempuran berlangsung dengan sengitnya di mana-mana. Orang-orang yang berilmu tinggi telah mulai merambah ilmu mereka. Agung Sedayu yang bertempur menghadapi kedua orang lawannya, harus mengerahkan ilmunya pula. Untuk mengatasi serangan-serangan yang cepat dari kedua orang lawannya yang berilmu tinggi, Agung Sedayu telah menerapkan kemampuan ilmunya meringankan tubuh. Dengan demikian maka Agung Sedayu berusaha mengatasi serangan-serangan yang cepat dari kedua orang lawan yang kadang-kadang berdiri di arah yang berseberangan. Sementara itu, untuk melindungi tulang-tulangnya agar tidak menjadi retak dan pecah karena tongkat-tongkat baja lawannya, maka Agung Sedayu telah menerapkan ilmu kebalnya pula. Dengan perlindungan itu, maka Agung Sedayu berusaha untuk mengimbangi kedua orang lawannya yang berilmu tinggi itu. Dalam pada itu, Nyi Duani masih bertempur melawan Sekar Mirah. Betapapun ia mengerahkan kemampuannya, tetapi Nyi Duani merasa tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Nyi Lurah Agung Sedayu terlalu tangkas bagi Nyi Duani. Apalagi dengan tongkat baja putih di tangannya. Sementara itu, tenaga Nyi Duani pun semakin lama menjadi semakin menyusut. Tetapi Nyi Lurah Agung Sedayu masih belum mengayunkan tongkat baja putihnya untuk mengakhiri bukan saja perlawanannya, tetapi hidupnya. Sekar Mirah masih tetap pada sikapnya. Ia tidak ingin membunuh Nyi Duani, meskipun beberapa kali Nyi Duani menantang untuk membunuhnya. Lebih baik kau segera membunuhku daripada kau menghinakan aku seperti ini. Jangan kehabisan akal, Nyi Duani. Kenapa kau harus mati, jika kau masih mempunyai kesempatan untuk hidup, jawab Sekar Mirah. Buat apa aku hidup dalam kehinaan? Kau dan Ki Lurah tentu akan selalu menertawakan kebodohanku. Sama sekali tidak, Nyi. Tetapi kehilafan itu dapat terjadi pada siapa saja. Juga pada Nyi Duani. Padaku dan pada Kakang Agung Sedayu. Kau permainkan aku seperti orang yang paling dungu di dunia. Kau selalu berprasangka buruk.
Nidwani tidak menyahut lagi. Tetapi dihentakkannya sisa tenaganya. Pedangnya terayun dengan derasnya menyambar ke arah leher Sekar Mirah. Namun dengan tangkasnya Sekar Mirah bergeser surut. Pedang itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan hampir saja Sekar Mirah memukul pedang itu. Tetapi niatnya diurungkan. Jika pedang itu terlepas dari tangan Nidwani, maka ia akan menjadi semakin merasa kecil. Bahkan mungkin Nidwani itu akan membunuh dirinya sendiri. Namun, meskipun Sekar Mirah tidak memukul senjata Nidwani, tetapi ternyata bahwa Nidwani menjadi terhuyung-huyung oleh tarikan tenaganya sendiri. Ia sudah mengerahkan segenap tenaganya yang tersisa. Tetapi pedangnya bagaikan menebas bayangan. Nidwani itu terhuyung-huyung, hampir saja jatuh tertelungkup. Namun Sekar Mirah sempat menahannya dengan satu tangannya, sehingga Nidwani tidak terjerembab di tanah. Tetapi pertolongan Sekar Mirah membuat kemarahannya semakin membara di dadanya. Dihentakkan dirinya dan diayunkannya pula pedangnya dengan tenaga yang masih ada. Tetapi ayunan pedang itu tidak berarti apa-apa. Tenaganya sudah tidak cukup kuat untuk menggapai tubuh Sekar Mirah yang bergeser selangkah surut. Nidwani itulah yang kemudian jatuh pada kedua lututnya. Tiba-tiba saja pedangnya pun terjatuh di tanah tanpa disentuh oleh tongkat baja Sekar Mirah. Kedua tangannya pun menutup wajahnya ketika Nidwani itu menangis. "Bunuh aku Nyi Lurah. Jangan hinakan aku seperti ini." "Nidwani." Sekar Mirah justru mendekatinya. Sambil berjongkok di sisinya Sekar Mirah itu merangkul sambil berkata, "Jangan sesali diri sendiri. Kau harus menimbang persoalan yang kau hadapi dengan hati yang bening." Nidwani tidak menjawab. Tetapi isaknya telah membuat dadanya menjadi sakit. Dalam pada itu, Ki Sabalintang yang bertempur melawan Agung Sedayu, sempat melihat apa yang terjadi atas Nidwani. Ia tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Sekar Mirah. Yang dilihatnya adalah, Sekar Mirah itu telah berjongkok di sisi Nidwani. Dengan gelisah Ki Sabalintang masih bertempur melawan Agung Sedayu. Namun akhirnya ia tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba saja ia telah berkata kepada kepercayaannya yang bersamanya bertempur melawan Agung Sedayu. "Tahan orang ini. Aku akan melihat apa yang telah terjadi dengan Nidwani." Ki Sabalintang tidak menunggu jawaban. Ia pun dengan serta-merta telah meloncat meninggalkan Agung Sedayu. Sambil mengacu-acukan tongkat baja putihnya ia berlari ke arah Nidwani dan Sekar Mirah. Sekar Mirah tidak menduga bahwa Ki Sabalintang berlari ke arahnya. Ia terkejut ketika ia mendengar suara Agung Sedayu yang berteriak, "Mirah! Hati-hati!" Sekar Mirah pun segera bangkit tetapi Ki Sabalintang telah menjadi terlalu dekat. Bahkan Ki Sabalintang telah mengayunkan tongkat baja putihnya. Dengan tangkasnya Sekar Mirah menangkis serangan itu. Tetapi justru karena tergesa-gesa, sementara Ki Sabalintang mengayunkan tongkat baja putihnya dengan ancang-ancang yang cukup serta dilambari dengan segenap kekuatannya, maka ketika benturan terjadi, tongkat baja putih Sekar Mirah telah terlepas dari tangannya. Sekar Mirah terkejut. Ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak mungkin melawan Ki Sabalintang tanpa senjata. Karena itu, maka dengan serta-merta Sekar Mirah telah memungut pedang Nidwani. Ternyata Nidwani tidak menghambatnya. Bahkan seakan-akan ia menyerahkan pedangnya itu kepada Sekar Mirah. Ki Sabalintanglah yang kemudian menyerang Sekar Mirah. Dijulurkannya tongkatnya ke arah dada. Sementara Sekar Mirah menangkis serangan itu, Ki Sabalintang pun berteriak kepada Nidwani. "Ambil tongkat baja putih itu. Cepat!" Tetapi Nidwani tidak segera bangkit. Sehingga sekali lagi Ki Sabalintang berteriak. "Nidwani, cepat! Kita kuasai Nyi Lurah untuk memaksa Ki Lurah menghentikan perlawanan." Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara. "Tongkat inikah yang kau maksud?" Jantung Ki Sabalintang berdenyut semakin cepat. Ketika ia berpaling, dilihatnya Gelagah Putih berdiri tegak sambil memegang tongkat baja putih itu di tangan kanannya dan ikat pinggang kulit di tangan kirinya. Ki Sabalintang berdiri termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa Gelagah Putih itu pun berilmu sangat tinggi. Apalagi di hadapannya berdiri Sekar Mirah, sementara Nidwani seakan-akan sudah tidak berdaya sama sekali. Sejenak Ki Sabalintang termangu-mangu. Di sekitarnya pertempuran masih berlangsung. Empu Isanata setiap kali harus berloncatan mundur untuk mengambil jarak dari lawannya, sedangkan Ki Carangwerit nampaknya juga mengalami kesulitan menghadapi lawannya.
Seorang perempuan yang oleh Ki Carangwerit disebut dengan Sri Gunting Kuning yang putih. Orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata bindi yang bergerigi, yang kemudian telah bertempur melawan Sabung Sari, harus mengerahkan ilmunya pula. Tenaganya yang sangat besar, ternyata tidak mampu dengan cepat menundukkan lawannya. Bindinya yang besar dan bergerigi itu terayun-ayun mengerikan. Tetapi bindi itu sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh Sabung Sari. Dengan tangkasnya Sabung Sari menghindar dan menangkis serangan itu. Meskipun Sabung Sari tidak dengan serta-merta membenturkan senjatanya, tetapi setiap kali jika Sabung Sari tidak sempat menghindar, maka ia menepis bindi yang bergerigi itu menyamping. Betapapun besar kekuatan orang bertubuh raksasa itu, namun semakin lama tenaganya mulai menyusut. Hal itu disadari oleh orang bertubuh raksasa itu. Karena itu, selagi tenaganya masih terhitung utuh, ia pun telah menghentakkan kekuatannya. Bindinya berputar dengan cepat terayun-ayun mengerikan. Kemudian terjulur ke arah perut. Sabung Sari terkejut mendapat serangan yang demikian derasnya. Betapapun ia berusaha untuk menangkis dan menghindar, namun putaran bindi yang bergerigi itu serasa selalu memburunya, sehingga beberapa kali Sabung Sari meloncat surut. Sabung Sari menjadi gelisah. Ia tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menembus putaran bindi itu. Bahkan jika ia menangkis ayunan bindi yang sangat kuat itu, telapak tangannya terasa menjadi sakit. Sementara itu, kesempatan menghindar pun menjadi semakin sempit. Sabung Sari pun mengerahkan tenaga dalamnya. Kekuatannya pun menjadi seakan-akan berlipat, namun orang bertubuh raksasa itu pun memiliki kekuatan tenaga dalam yang terlalu besar pula. Sehingga setiap kali Sabung Sari mengalami kesulitan. Ketika Sabung Sari mencoba menggapai dada lawannya dengan senjatanya, maka justru putaran bindi orang bertubuh raksasa itu melibatnya. Dengan cepat ia meloncat surut. Sementara itu, orang bertubuh raksasa itu telah memburunya. Bindinya terjulur lurus mengarah ke lambung Sabung Sari. Dengan tangkasnya Sabung Sari menghindar. Tetapi sentuhan yang tipis saja, ternyata telah mengoyak kulit Sabung Sari. Sabung Sari menggeram, namun ia tidak sempat berbuat banyak. Bindi orang bertubuh raksasa itu telah terayun dengan derasnya menyambar ke arah keningnya. Tidak ada kesempatan untuk menghindar. Karena itu, maka Sabung Sari pun telah menangkis serangan itu dengan senjatanya. Namun ternyata kekuatan orang itu demikian besarnya, sehingga benturan yang terjadi telah menghanyutkan senjata Sabung Sari yang tidak mampu dipertahankannya. Senjata Sabung Sari itu terpelanting jatuh di tanah. Sabung Sari sendiri terkejut ketika tangannya bagaikan menyentuh bara. Dengan serta-merta Sabung Sari meloncat mengambil jarak. Beberapa orang yang melihat bahwa senjata Sabung Sari terlepas menjadi berdebar-debar. Tetapi masing-masing masih terikat dengan lawan mereka, sehingga mereka tidak dapat membantu Sabung Sari yang kehilangan senjatanya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih juga melihat bahwa senjata Sabung Sari terlepas. Namun ketika mereka melihat Sabung Sari sempat meloncat mengambil jarak, maka mereka tidak lagi menjadi sangat tegang. Dalam pada itu, orang bertubuh raksasa itu tertegun sejenak. Namun kemudian orang itu pun tertawa berkepanjangan. Seperti seekor kucing yang melihat seekor tikus yang tidak berdaya, orang itu bergeser selangkah maju. Kemudian di sela-sela suara tertawanya orang itu berkata, "Berjongkoklah dan tempatkan dirimu sebaik-baiknya. Pilihlah cara yang terbaik untuk mati. Apakah aku harus meremukan kepalamu, atau menghancurkan tulang belakangmu, atau mematahkan tengkukmu? Bindiku yang besar ini bergerigi, sehingga bekas sentuhannya dapat kau bayangkan sendiri. Tetapi justru karena itu, maka kau akan segera mati." Sabung Sari memandang orang itu dengan tenang. Ketika orang itu selangkah maju, maka Sabung Sari pun melangkah surut selangkah pula. "Jangan menyesali nasibmu yang buruk. Kau sudah dapat membayangkan akibat yang paling buruk yang dapat kau alami." Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersikap menghadapi saat-saat terakhir dari pertempurannya melawan orang bertubuh raksasa itu. Orang bertubuh raksasa itu masih saja tertawa. Beberapa orang berilmu tinggi yang bertempur dalam arena pertempuran itu ikut tersenyum melihat Sabung Sari yang melangkah surut beberapa langkah jika orang bertubuh raksasa itu bergeser maju. "Kau tidak akan dapat lari. Bayangkan bahwa kepalamu akan aku remukan dengan bindi ini. Kemudian aku akan melakukan hal yang sama kepada kawan-kawanmu, hingga orang yang terakhir." Sabung Sari tidak menjawab. Dipandanginya wajah bengis orang bertubuh raksasa itu.
Dia matinya dengan seksama setiap lekuk dan garis di wajah itu. Namun kemudian tatapan mata Sabung Sari turun ke dadanya. Bajunya yang terbuka memamerkan dadanya yang bidang dengan bulu-bulu yang lebat. Ketika orang itu tertawa, maka Sabung Sari pun menggerakkan giginya. Tunduklah pada nasib buruk yang akan menimpamu, geram orang bertubuh raksasa itu. Bindinya pun kemudian terangkat tinggi-tinggi. Kakinya pun terayun lebar, setengah meloncat ke arah Sabung Sari yang masih berdiri tegak. Sabung Sari masih memandang dada bidang orang bertubuh raksasa itu. Beberapa orang memang menjadi cemas, bahwa Sabung Sari justru tidak berbuat apa-apa. Sabung Sari seakan-akan hanya terpancang pada kekagumannya melihat tubuh kekar lawannya itu. Namun orang yang berdada bidang itu terkejut. Demikian ia meloncat, maka dari mata Sabung Sari yang memandangi dadanya seakan-akan meluncur seleret cahaya yang menyambar dadanya. Orang bertubuh raksasa itu dengan cepat menyadari kesalahannya. Tetapi ia tidak mempunyai waktu sama sekali untuk memperbaikinya. Ketika seleret sinar itu menjamah dadanya, maka rasanya dadanya itu pun meledak. Orang bertubuh raksasa yang sedang mengayunkan bindinya yang mengerikan itu terlempar beberapa langkah surut. Terdengar teriakannya yang nyaring seakan-akan mengguncang bukit. Tubuh orang itu pun terbanting jatuh. Dadanya menjadi hangus. Isi dadanya pun seakan-akan telah terbakar menjadi bara, yang kemudian menjalar lewat urat-urat nadinya ke seluruh tubuhnya. Namun suaranya itu kemudian terputus. Tubuh yang terpelanting itu pun kemudian terbaring diam di tanah. Sabung Sari masih berdiri tegak. Jantung orang-orang yang bertempur itu pun tergetar. Bukan saja Ki Sabalintang dan para pengikutnya, tetapi para pengawal dari Kelajor pun termangu-mangu menyaksikannya. Pertempuran di bawah bukit itu seakan-akan telah berhenti sesaat. Namun beberapa saat kemudian, senjata pun segera terayun kembali. Benturan-benturan telah terjadi lagi. Pertempuran segera menyala kembali. Sejenak Sabung Sari berdiri termangu-mangu. Dipandanginya tubuh orang bertubuh raksasa yang terbaring diam itu. Luka di lambung Sabung Sari terasa betapa pedihnya. Selangkah-selangkah Sabung Sari pun bergeser maju. Ternyata belum ada seorang pun yang menyerangnya. Para pengikut Ki Sabalintang masih merasa ngeri melihat apa yang baru saja terjadi. Orang yang bertubuh raksasa dan bersenjata bindi yang mengerikan itu berilmu tinggi. Namun seperti sebatang pisang yang ditebas, ia jatuh berguling dan tidak mampu untuk bangkit kembali. Sabung Sari pun kemudian telah memungut pedangnya kembali. Ketika kemudian ia memandang berkeliling, maka dilihatnya Gelagah Putih pun masih berdiri tegak sambil menjinjing ikat pinggangnya. Sementara itu, di tangan kanannya ia menggenggam tongkat baja putih sekar mirah yang terpelanting jatuh. Dalam pada itu, dalam ketegangan yang semakin memuncak serta pertempuran yang sengit, seorang yang berkumis lebat, bermata sempit, telah meloncat berlari langsung menuju ke tempat Rara Wulan bertempur melawan pengikut Ki Sabalintang. Dalam keadaan letih, Rara Wulan masih mampu mempertahankan dirinya menghadapi lawannya. Namun orang berkumis lebat dan bermata sempit itu nampaknya seorang yang sangat berbahaya. Di tangannya tergenggam sebilah pedang yang tidak terlalu panjang. Gelagah Putih terkejut melihat orang yang berlari itu. Ia pun segera menyadari bahwa orang itu ingin menguasai Rara Wulan, dan mempergunakannya sebagai perisai untuk memaksa orang-orang yang berusaha membebaskan Rara Wulan itu menghentikan pertempuran. Gelagah Putih pun dengan segera berlari pula. Ia belum sempat menyerahkan tongkat baja putihnya kepada Sekar Mirah. Tetapi jaraknya terlalu jauh. Gelagah Putih akan terlambat jika ia harus mencegat orang itu. Karena itu, maka sambil berlari Gelagah Putih telah menyelipkan tongkat itu di punggungnya, kemudian mengalungkan ikat pinggangnya di lehernya. Gelagah Putih hanya mempunyai waktu sangat pendek. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia justru berhenti. Dia cukanya tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke arah orang yang sedang berlari sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Sekali lagi terdengar teriakan yang menggetarkan udara tanah perdikan menoreh. Seleret sinar meluncur dari telapak tangan Gelagah Putih, menyambar orang yang sedang berlari sambil mengacu-acukan pedangnya itu, sehingga orang itu pun terlempar dan terbanting jatuh di tanah yang berbatu padas. Sekali lagi pertempuran di bawah bukit itu seakan-akan terhenti. Orang-orang yang terlibat berpaling, memandang ke arah orang yang terlempar dan terpelanting sambil berteriak tinggi itu. Rara Wulan pun terkejut, ia pun sempat berpaling dan menyaksikan orang itu bagaikan terbakar, terkapar diam di tanah. Ki Sabalintang menyaksikan hal itu dengan darah yang bagaikan mendidih.
Tetapi ia sadar sepenuhnya, jika pertempuran itu diteruskan, maka akibatnya sangat pahit baginya. Karena itu, maka Ki Sabalintang yang menyadari akan kenyataan yang terjadi itu pun segera membunyikan isyarat. Isyarat yang kemudian disahut oleh beberapa orang pengikutnya. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya bertempur di bawah bukit itu pun mendengar isyarat yang saling menyahut itu. Mereka sudah menduga apa yang telah terjadi. Namun ternyata para pengikut Ki Sabalintang telah melakukan gerakan yang mampu mengacaukan medan. Mereka pun serentak bergerak dengan tanpa irama. Bukan saja orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi semua orang yang berada di arena pertempuran itu. Para pengawal dari Kelajor memang menjadi anak bingung. Bahkan yang lain pun telah disibukkan dengan gerakan-gerakan yang membingungkan. Mereka berlari-lari bersilang, saling berpapasan. Sekali-sekali sambil mengayunkan senjata mereka, sementara yang lain berteriak-teriak. Sementara itu, Ki Sabalintang berusaha mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya ditariknya lengan Nyi Duani sambil berdesis. Kesempatan bagi kita. Marilah kita menyingkir dari medan ini. Nyi Duani yang lemah itu memang berusaha bangkit berdiri. Tetapi ia tidak mampu melangkah dengan tangkas, sehingga Ki Sabalintang pun harus membimbingnya. Sekar Mirah yang berdiri beberapa langkah dari mereka memang berusaha untuk mencegahnya. Tetapi ia tidak membawa tongkat baja putihnya. Ketika Sekar Mirah itu berusaha menyerang Ki Sabalintang dengan pedang milik Nyi Duani yang dipegangnya, maka serangannya itu tidak banyak berarti. Bahkan ketika Sekar Mirah mengayunkan pedang itu dengan sekuat tenaganya, sementara Ki Sabalintang juga membenturnya dengan sekuat tenaga, maka pedang itu pun telah menjadi patah. Dua kekuatan yang dilambari dengan tenaga dalam sangat besar itu, serta benturan yang keras dan langsung, telah menimbulkan beban yang tidak terpikul oleh pedang Nyi Duani yang berada di tangan Sekar Mirah. Sekar Mirah meloncat surut. Sementara itu, Ki Sabalintang yang untuk sesaat melepaskan Nyi Duani, telah menariknya dan membawanya berlari di saat medan menjadi kacau. Dengan sisa tenaga yang ada, Nyi Duani berusaha untuk dapat lari bersama Ki Sabalintang. Sementara itu medan masih tetap kacau. Sekar Mirah merasa ragu untuk mengejarnya. Apalagi selelah pedangnya patah. Ketika Sabung Sari bergerak menyusulnya, maka Sekar Mirah berteriak. Sabung Sari! Jangan kau serang dari jarak jauh. Nanti kau dapat mengenai Nyi Duani. Sabung Sari tertegun. Ia tidak mendengar suara Sekar Mirah karena hiruk-pikuk pertempuran. Bahkan beberapa orang pengikut Ki Sabalintang pun berteriak-teriak pula. Karena itu, maka Sabung Sari terpaksa berlari mendekatinya. Ketika Sekar Mirah mengulangi pesannya, Nyi Duani yang berlari bersama Ki Sabalintang itu pun menjadi semakin jauh. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya serta para pengawalnya dari Kelajor telah berhasil menguasai keadaan. Beberapa orang pengikut Ki Sabalintang berhasil melarikan diri. Namun beberapa orang yang lain telah gagal. Sementara Agung Sedayu tidak memerintahkan para pengawal untuk mengejar. Empu Isanata memang tidak berniat untuk melarikan diri. Karena itu, ia masih saja berdiri berhadapan dengan Ki Jayaraga. Namun keduanya telah berhenti bertempur. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara itu, orang yang menyebut Ki Carangwerit ternyata tidak mampu menghadapi orang yang disebutnya Sri Gunting Kuning yang putih itu. Ketika keadaan menjadi tenang, tubuhnya telah terkapar di tanah. Sementara itu sepasang pedang Nyi Wijil ternyata telah basah oleh darah. Selain yang terbunuh dan melarikan diri, beberapa orang justru telah menyerah. Terutama para pengikut Ki Sabalintang yang tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup. Anak muda kepercayaan Ki Sabalintang yang bertahan bertempur melawan Agung Sedayu ketika Ki Sabalintang meninggalkannya untuk menolong Nyi Duani, sempat melarikan diri. Sebenarnya Agung Sedayu tidak terlalu sulit untuk memburunya, tetapi Agung Sedayu harus memperhatikan keadaan Sekar Mirah pula. Karena itu ketika keadaan mereda, Agung Sedayu sudah berdiri di sisi Sekar Mirah, sehingga Sekar Mirah sendiri terkejut karenanya. Demikianlah, sejenak kemudian pertempuran benar-benar telah terhenti. Beberapa orang telah menjadi tawanan, sedangkan yang lain terbunuh dan terluka parah. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Empu Isanata melemparkan senjatanya. Aku sudah letih, dan bahkan jemu dengan permintaan buruk Ki Sabalintang. Tetapi Nyi Duani berusaha melarikan diri bersamanya, sahut Ki Jayaraga. Empu Isanata menarik nafas dalam-dalam.
Matanya yang cekung memandang ke kejauhan. Tetapi tidak satu pun yang dilihatnya selain kabut. Ternyata aku benar-benar tidak dapat mengendalikan anakku, desis Empu Wisanata. Sudahlah Empu, berkata Ki Jayaraga kemudian. Masih ada banyak kemungkinan. Rara Wulan yang sudah dibebaskan dari cengkeraman Ki Sabalintang, serta telah diselamatkan nyawanya oleh Gelagah Putih, hampir saja kehilangan kendali ketika ia melihat Gelagah Putih berjalan mendekatinya. Hampir saja ia berlari memeluknya. Untunglah bahwa ia pun segera menyadari dirinya, bahwa sebagai seorang gadis ia tidak boleh melakukannya, karena sampai saat itu Gelagah Putih masih belum mempunyai hubungan apapun dengan dirinya. Meskipun demikian, ketika Gelagah Putih itu berdiri di hadapannya, maka Rara Wulan tidak lagi dapat menahan air matanya. Aku mengucapkan terima kasih Kakang. Sudahlah, berkata Gelagah Putih. Bersyukurlah kepada Yang Maha Agung, yang telah memberikan jalan kepada kami untuk membebaskanmu dari tangan orang-orang jahat itu. Rara Wulan mengangguk kecil. Dengan suara yang tertelan bersama tangisnya ia menjawab lirih. Ya Kakang. Gelagah Putih pun kemudian telah membimbing Rara Wulan mendekati Sekar Mirah yang berdiri di sebelah Agung Sedayu. Nyi Wijil telah menyarungkan sepasang pedangnya, sementara Ki Wijil pun melangkah di sisi anak laki-lakinya. Di belakangnya berjalan Sabung Sari bersama pemimpin pengawal dari Klajor. Sementara itu, para pengawal yang lain telah mengikat para tawanan yang akan dibawa ke Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh. Setelah segala sesuatunya dibenahi, maka Agung Sedayu pun telah memerintahkan para pengawal dari Klajor untuk menguburkan para pengikut Ki Sabalintang yang terbunuh. Namun seorang pengawal dari Klajor yang telah gugur, akan dibawa ke Padukuhan Induk. Biarlah para pemimpin pengawal dari Tanah Perdikan ini nanti menemui orang tuanya, berkata Agung Sedayu. Aku sendiri juga akan menemuinya, nanti setelah aku memberikan laporan kepada Ki Gede. Demikianlah, Agung Sedayu bersama beberapa orang yang datang bersamanya telah mendahului para pengawal, yang akan mengantar seorang kawannya yang gugur ke Padukuhan Induk. Namun Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga akan bergabung dengan para pengawal itu. Sementara itu, para pengawal yang lain akan menguburkan para pengikut Ki Sabalintang yang terbunuh dan membawa yang terluka parah. Mereka akan membawa orang-orang yang terluka ke Banjar Padukuhan. Namun para pengikut Ki Sabalintang yang tertawan dan masih mampu berjalan, akan dibawa ke Padukuhan Induk bersama seorang pengawal Klajor yang gugur. Namun Gelagah Putih masih harus menunggu kedatangan para bebahu Padukuhan Klajor, untuk menyampaikan beberapa pesan dari Agung Sedayu. Untuk pengamanan lebih lanjut, maka Gelagah Putih telah minta 2 orang pengawal untuk menyampaikan peristiwa ini kepada padukuhan terdekat untuk mendapatkan bantuan pengawalan. Pakailah kudaku dan kuda Sabung Sari, berkata Gelagah Putih. Aku menunggu di sini, nanti kami akan lebih dahulu memberitahukan kepada orang tua pengawal yang gugur itu, sebelum para pemimpin pengawal Tanah Perdikan dan Kakang Agung Sedayu sendiri datang menemui mereka. Hari itu Tanah Perdikan Menoreh menjadi sibuk. Agung Sedayu bersama beberapa orang telah langsung menghadap Ki Gede untuk melaporkan apa yang terjadi di bawah bukit. Kami mohon maaf Ki Gede, bahwa kami telah langsung mengambil langkah-langkah sebelum melaporkan kepada Ki Gede. Bahkan kami telah mempergunakan pengawal dari Klajor, sehingga seorang dari mereka telah gugur. Agaknya 3 atau 4 orang terluka cukup berat, dan lebih dari 7 orang terluka ringan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya. Jika Ki Lurah harus minta persetujuanku lebih dahulu, maka persoalannya tidak akan selesai. Baiklah. Biarlah Prastawa dan beberapa orang pengawal pergi ke tempat kejadian. Terima kasih, Ki Gede. Aku sendiri juga akan kembali ke tempat itu. Aku memang akan mengajak Prastawa untuk menemui orang tua pengawal yang gugur, yang nanti akan dibawa ke Banjar Tanah Perdikan. Aku mohon Ki Gede memperkenankan pengawal itu mendapat kehormatan dari Tanah Perdikan ini. Tentu aku tidak akan berkeberatan, jawab Ki Gede. Anak itu telah mengorbankan dirinya untuk menegakkan harga diri Tanah Perdikan ini. Aku tahu bahwa Ki Lurah merasa segan, karena persoalannya seakan-akan menyangkut keluarga Ki Lurah. Tetapi jika seseorang saja dari keluarga Tanah Perdikan ini disakiti, maka kita semuanya akan ikut merasakannya. Terima kasih, Ki Gede. Agung Sedayu pun mengangguk hormat. Demikianlah. Setelah Agung Sedayu memperkenalkan Ki Wijil dan Nyi Wijil, maka mereka pun segera minta diri. Sementara itu Agung Sedayu sendiri akan pergi bersama Prastawa ke Klajor, untuk menemui orang tua dari pengawal yang telah gugur,
serta keluarga dari mereka yang terluka berat dan ringan. Menjelang senja, kesibukan di tanah perdikan baru mereda. Prastawa telah mengirimkan beberapa orang pengawal untuk tetap berada di Kelajor. Bukan saja ikut membantu merawat orang-orang yang terluka, baik para pengawal Kelajor sendiri maupun para pengikut Ki Sabalintang, tetapi juga mengamati keadaan. Memang mungkin sekali Ki Sabalintang membawa pengikut-pengikut lebih banyak untuk mengambil kawan-kawannya. Namun jika demikian yang dilakukannya, maka tanah perdikan Menoreh sudah menjadi lebih bersiap. Pengawal yang ada di Kelajor cukup banyak. Selain para pengawal dari Padukuhan Induk, beberapa orang pengawal dari 2 padukuhan terdekat pun telah berada di Kelajor pula. Sementara itu, mereka akan dapat membunyikan isyarat jika keadaan memang memaksa, sehingga akan datang kekuatan yang lebih besar, karena padukuhan-padukuhan yang lain pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Malam itu, Ki Wijil dan Nyi Wijil bermalam di rumah Agung Sedayu. Sedangkan Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga berada di Banjar, untuk ikut mengawasi beberapa orang tawanan. Seorang di antara mereka yang tidak berada di Banjar adalah Empu Wisanata. Ternyata Empu Wisanata juga dipersilakan berada di rumah Agung Sedayu. Malam itu, beberapa orang yang berada di rumah Agung Sedayu itu tidak dapat tidur. Tetapi mereka masih berbincang di ruang dalam sampai menjelang tengah malam. Namun mereka pun terkejut ketika tiba-tiba saja Sukra masuk ke ruang dalam dengan wajah yang tegang. Dengan terbata-bata ia pun berkata, "Ki Lurah, seorang perempuan mencari Nyi Lurah." "Seorang perempuan?" bertanya Agung Sedayu. "Iya," jawab Sukra. "Di mana orang itu sekarang?" "Di belakang." Agaknya ia tidak memasuki halaman rumah ini lewat regol depan, tetapi meloncati dinding. "Mirah," desis Agung Sedayu. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian segera bangkit berdiri. Rara Wulan yang ikut duduk bersama mereka pun telah bangkit pula. Tetapi Agung Sedayu tidak membiarkan mereka berdua saja. Tetapi Agung Sedayu pun telah mengikuti mereka di belakang. Ketika mereka keluar lewat pintu butulan, mereka pun terkejut. Mereka melihat Nyi Duani berdiri dengan termangu-mangu dalam kegelapan. "Nyi Duani," desis Sekar Mirah. Nyi Duani tidak segera menjawab. Tetapi nampak ketegangan yang sangat telah mencengkamnya. Dengan tergesa-gesa Sekar Mirah pun mendekatinya dan kemudian membimbingnya masuk ke ruang dalam lewat pintu butulan. Rara Wulan berdiri tegak, sementara Agung Sedayu bergeser ke samping memberi jalan kepada Sekar Mirah dan Nyi Duani lewat. Kehadiran Nyi Duani mengejutkan orang-orang yang berada di ruang dalam. Mereka pun serentak bangkit berdiri. Empu Wisanata berkata agak gugup, "Duani? Apa yang terjadi?" Nyi Duani tidak segera menjawab. Sekar Mirah pun kemudian menempatkannya duduk di ruang dalam itu bersama beberapa orang yang lain. Empu Wisanata dengan gelisah duduk di sebelahnya. "Ambilkan minuman, Rara," berkata Sekar Mirah kemudian. Rara Wulan pun segera pergi ke dapur untuk mengambil semangkuk minuman. Nyi Duani pun kemudian minum beberapa teguk. Demikian minuman itu lewat tenggorokan, maka ia pun menjadi sedikit tenang. "Apa yang terjadi?" bertanya Empu Wisanata. "Aku telah mereka tinggalkan." "Mereka siapa?" "Kakang Sabalintang dan beberapa orang kawannya yang berhasil melarikan diri." "Kenapa?" Nyi Duani menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian meneguk minumannya lagi sambil berdesah. Ayahnya tidak mendesaknya. Ia tahu bahwa anaknya menjadi sangat gelisah dan tegang. Karena itu Empu Wisanata itu pun menunggu. "Aku sengaja memisahkan diri," berkata Nyi Duani kemudian. "Di saat kami melarikan diri, aku mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak kuat melangkah lagi, meskipun hanya selangkah." Orang-orang di ruang dalam itu mendengarkan cerita Nyi Duani dengan bersungguh-sungguh. Sementara itu Nyi Duani berkata selanjutnya, "Telah terjadi pertengkaran di antara Ki Sabalintang dan kawan-kawannya. Ki Sabalintang ingin menunggu sampai aku dapat melanjutkan perjalanan. Tetapi kawan-kawannya kukuh untuk berjalan terus. Mereka cemas bahwa orang-orang tanah perdikan akan memburunya." Nyi Duani menarik nafas panjang. Kemudian ia pun melanjutkan, "Ketika Ki Sabalintang minta mereka berjalan terus sementara Ki Sabalintang akan menungguku, kawan-kawannya tidak menyetujuinya, sehingga pertengkaran itu menjadi keras. Sementara itu aku pun menyarankan agar aku ditinggal saja di tempat itu.
Aku akan mengurus diriku sendiri setelah kakiku dapat aku bawa berjalan lagi. Ki Sabalintang memang merasa ragu untuk meninggalkan aku. Tetapi aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku akan segera menyusul. Jika aku sendiri, maka aku akan dapat bersembunyi lebih baik daripada bersama beberapa orang lain. Bagaimanapun juga, Ki Sabalintang tidak dapat menolak permintaan kawan-kawannya. Mereka menuduh Ki Sabalintang lebih memberatkan seorang perempuan daripada gegayuhan mereka yang besar. Jadi Sabalintang itu akhirnya meninggalkan kau sendiri di tengah jalan, bertanya Empu Wisanata. Akulah yang memintanya pergi. Jika ia membawa aku, itu hanya akan memperlambat perjalanan. Jadi kemana kau harus menyusul mereka? Ke Prambanan. Jadi dalam keadaan letih itu kau harus berjalan ke Prambanan? Sendiri, dengan pakaian sebagaimana kau kenakan? Aku mengatakan kepada mereka, bahwa aku akan dapat mencari seekor kuda di sepanjang jalan. Merampok? Nyi Duani termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab. Ternyata kata-katanya, janji-janjinya dan semua yang pernah dikatakannya kepadamu, tidak seimbang dengan sikapnya itu. Ayah, akulah yang menyuruhnya pergi. Aku memang tidak ingin mengikutinya. Karena itu, aku berpura-pura tidak dapat berjalan sama sekali. Kenapa? Bertanya ayahnya. Aku cemas bahwa rahasia kita akan terbongkar. Bahwa kitalah yang telah membebaskan Rata Wulan dari bilik tahanannya. Dan bahwa kitalah yang telah membawa Ki Lurah ke persembunyian Kakang Sabalintang. Kenapa hal itu kau cemaskan? Dua orang yang diutus pergi ke padepokan Ki Ajar Trikaya tidak akan pernah kembali. Hal itu tentu akan menimbulkan kecurigaan. Beberapa kecurigaan, serta kemampuan Ki Sabalintang mengurai peristiwa demi peristiwa, atau mungkin cerita dari mulut ke mulut yang dengan tidak sengaja disebarkan oleh para cantrik di padepokan Ki Ajar Trikaya, serta karena hal-hal yang tidak diketahui, akan dapat disimpulkan bahwa kitalah yang bersalah. Dengan demikian maka kita akan dapat disebut pengkhianat. Karena itu, aku ingin terpisah dari mereka. Jadi, kemudian kau memilih pergi kemari? Ya. Demikian mereka pergi, maka aku pun langsung pergi kemari. Tetapi aku harus menunggu gelap agar aku dapat menyusup padukuhan ini, sampai ke rumah Ki Lurah Agung Sedayu tanpa diketahui orang. Kenapa kau memilih pergi kemari? Bertanya Empu Wisanata selanjutnya. Aku tahu ayah masih berada di sini. Empu Wisanata menarik nafas dalam-dalam. Kemudian Empu Wisanata itu pun kemudian berkata kepada Agung Sedayu. Ki Lurah, anakku datang untuk menyerahkan diri. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Lurah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata, baiklah. Kami juga akan mempersilakan Nyi Duani tinggal di sini bersama-sama dengan Empu Wisanata, Ki Wijil dan Nyi Wijil. Tentu saja kami tidak dapat menyediakan tempat serta segala kelengkapannya dengan baik. Nyi Duani memandang Sekar Mirah dengan sorot mata keheranan. Katanya, apakah kami tidak dimasukkan ke dalam bilik yang rapat sebagai tawanan? Kami menganggap para pengikut Ki Sabalintang sebagai tawanan. Tetapi Empu Wisanata dan Nyi Duani akan mendapat perlakuan yang lain, sahut Sekar Mirah. Mata Nyi Duani menjadi basah pula. Sementara ia berkata dengan sendat. Terima kasih, Nyi Lurah. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat membalas budi Nyi Lurah, Ki Lurah dan sanak kandang Tanah Perdikan Menoreh ini. Nyi Duani, berkata Agung Sedayu kemudian. Kami ingin mengetahui, apakah Nyi Duani sanggup mengantarkan kami ke Prambanan bersama sepasukan pengawal? Nyi Duani termangu-mangu sejenak. Sementara Agung Sedayu berkata, kami ingin membuat penyelesaian tuntas dengan Ki Sabalintang. Bukankah Ki Lurah tidak berniat menghancurkan kelompok Kakang Sabalintang, yang ingin membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati? Katakan dengan jujur, Nyi. Apakah ada sekelompok kecil saja orang-orang yang memang berasal dari perguruan Kedung Jati yang murni? Nyi Duani menggeleng. Sementara Agung Sedayu berkata, tentu Nyi Duani tidak mengetahui, karena Nyi Duani sendiri juga tidak berasal dari perguruan Kedung Jati. Tetapi baiklah Nyi. Hari ini kami masih akan berbicara untuk menentukan sikap, berkata Agung Sedayu selanjutnya. Nyi Duani menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sementara Empu Wisanatalah yang menyahut. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Ki Lurah, Nyi Lurah dan sanak kandang di Tanah Perdikan Menoreh. Kami berharap agar Yang Maha Agung selalu membimbing kami berdua.
Malam itu Agung Sedayu memang belum mengambil keputusan. Betapapun juga Nyi Duani masih berharap Agung Sedayu berpegang pada janjinya untuk tidak menghancurkan Kisah Balintang dengan para pengikutnya. Tetapi Agung Sedayu sudah menjelaskan bahwa ia memang berjanji untuk tidak menghancurkan Kisah Balintang pada saat Agung Sedayu mengambil Rara Wulan. Kelanjutannya tergantung kepada perkembangan keadaan, berkata Agung Sedayu kemudian. Nyi Duani hanya dapat menundukkan kepalanya, sementara Empu Isanata pun berkata, segala sesuatunya memang terserah kepada persoalan yang lebih besar, Ki Lurah. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Terima kasih atas pengertian Empu Isanata. Sebenarnya lah bahwa tingkah laku Kisah Balintang tidak hanya sekedar menyangkut tongkat baja putih istriku saja, tetapi ada persoalan yang lebih besar yang menyangkut sikap Kisah Balintang itu. Empu Isanata pun mengangguk sambil berdesis. Kami mengerti sepenuhnya Ki Lurah. Demikianlah, Agung Sedayu pun kemudian telah mempersilahkan tamunya untuk beristirahat. Nyi Duani dipersilahkan tidur di dalam rumah. Sedangkan Nyi Wijil dan Ki Wijil dipersilahkan untuk beristirahat di dalam bilik di gandok sebelah kanan. Sedangkan Empu Isanata di gandok sebelah kiri. Namun hampir semalaman Empu Isanata tidak masuk ke dalam biliknya tetapi bersama Ki Jayaraga keduanya duduk di atas lincak bambu di serambi, sambil berbincang-bincang tentang berbagai macam persoalan. Sedangkan Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga dapat tidur di mana-mana. Namun sampai larut malam mereka masih berada di Banjar. Mereka juga ikut berjaga-jaga. Jika ada isyarat dari padukuhan Kelajor, mereka harus dengan cepat mengambil langkah. Ketika fajar mulai membayang, semua orang yang berada di rumah Agung Sedayu sudah terbangun untuk melakukan kewajiban mereka masing-masing. Nyi Wijil, Nyi Duani, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun kemudian telah sibuk di dapur. Mereka melakukan kerja sebagaimana kebanyakan perempuan. Rara Wulan sibuk mencuci mangkuk, periuk, dandang dan alat-alat dapur yang lain, sementara Sekar Mirah mencuci beras untuk ditanak. Nyi Wijil sibuk menjerang air untuk menanak nasi, sementara Nyi Duani sibuk membuat minuman. Pada mereka sama sekali tidak nampak kegarangan mereka di pertempuran. Nyi Wijil yang dikenal sebagai Sri Gunting Kuning yang putih itu tidak mengenakan pakaian yang ditandai dengan ciri perguruannya. Ia mengenakan kain dan baju sebagaimana perempuan lain. Bahkan Nyi Wijil telah memakai kain dan baju milik Sekar Mirah, sementara Nyi Duani telah meminjam pakaian Rara Wulan meskipun agak terlalu kecil. Di lambung mereka tidak tergantung senjata mereka sebagaimana mereka kenakan di medan. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah mempersiapkan diri untuk pergi ke baraknya setelah beberapa hari ditinggalkannya. Demikian matahari naik, maka Agung Sedayu minta diri kepada tamu-tamunya yang berada di rumahnya. Tetapi kepada Sekar Mirah Agung Sedayu berbisik. Aku akan ke Mataram. Jangan beritahu siapapun juga. Aku akan membawa 2 orang prajurit dari barak. Bukankah Kakang tidak akan bermalam? Bertanya Sekar Mirah. Tidak. Aku ingin menemui Ki Patih hari ini untuk mendapat petunjuk-petunjuk, terutama tentang Kisah Balintang dan orang-orangnya yang berada di sebelah utara Prambanan itu. Aku tidak tahu, kenapa Kisah Balintang memilih tempat itu. Apakah ada hubungannya dengan keberadaan prajurit Mataram di Jati Anom? Bukankah Macan Kepatihan pernah gagal merebut Sangkal Putung, karena kekuatan pasukan Paman Widura dan Kakang Untara yang waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Pajang? Meskipun kekuasaan sekarang berada di Mataram, tetapi masih ada jalur lurus antara Pajang dan Mataram meskipun samar-samar, yang bagi para murid dari perguruan yang pernah dipimpin oleh Ki Patih Mantahun dan Macan Kepatihan itu, hampir tidak ada bedanya. Bagi mereka, kekuasaan tertinggi tanah ini harus berada di jalur keturunan Arya Penangsang. Apakah ada orang yang dianggap berhak untuk memimpin tanah ini sekarang, yang lahir dalam jalur keturunan Arya Penangsang itu? Sampai sekarang aku belum tahu, Mirah. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Semuanya baru dugaan, Mirah. Sekar Mirah mengangguk lagi. Demikianlah, sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah memacu kudanya ke barak pasukan khusus yang dipimpinnya. Agung Sedayu ternyata hanya singgah sebentar di barak. Ia pun kemudian membawa 2 orang prajurit untuk menemaninya pergi ke Mataram. Agung Sedayu sengaja tidak mengajak Gelagah Putih, agar Gelagah Putih tetap bersama tamu-tamunya yang ada di rumahnya. Jika Gelagah Putih diajaknya pergi, maka tamu-tamu Agung Sedayu itu tentu bertanya-tanya, kemana keduanya itu pergi.
terutama Nyi Duani dan Empu Wisanata. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, Agung Sedayu dan kedua orang prajuritnya telah memacu kuda mereka ke Mataram. Ketika Agung Sedayu sampai di Kepatihan, ternyata Ki Patih sedang pergi. Seorang lurah prajurit yang bertugas memimpin sekelompok petugas di Kepatihan mempersilahkan Agung Sedayu untuk menunggu. Biasanya tengah hari, Ki Patih pulang, Ki Lurah. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan menunggu sampai Ki Patih kembali." Silahkan Ki Lurah. Agung Sedayu duduk di serambi. Tetapi Agung Sedayu menggeleng. Katanya, "Terima kasih. Biarlah aku di sini saja. Di sini tempat kami yang sedang bertugas. Aku pun sedang bertugas." Lurah prajurit yang memimpin para petugas di Kepatihan itu tertawa. Katanya, "Baiklah, jika Ki Lurah memilih menunggu di sini bersama kedua pengawal Ki Lurah." Bertiga Agung Sedayu menunggu di tempat para prajurit bertugas. Ki Lurah yang memimpin para prajurit yang sedang bertugas di Kepatihan itu pun kemudian duduk menemuinya, berbincang tentang berbagai macam persoalan. Ki Lurah itu pun telah menanyakan pula keadaan para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah yang sedang bertugas itu, tengah hari Ki Patih bersama dua orang pengawalnya memasuki pintu gerbang Kepatihan. Di halaman, seorang prajurit telah menerima kudanya, demikian Ki Patih meloncat turun. Meskipun Ki Patih Mandaraka itu nampak semakin tua, tetapi ia tetap tangkas. Ki Patih terkejut ketika ia melihat Agung Sedayu berada di antara para prajurit yang sedang bertugas, berdiri menghormati kedatangannya. Sambil melangkah mendekat, Ki Patih itu menyapanya. "Kau Ki Lurah?" "Ya." "Ki Patih. Sudah lama kau menunggu?" "Belum, Ki Patih." Ki Patih tersenyum. Katanya, "Kapanpun kau datang, kau tentu akan menjawab." "Belum, Ki Patih." Agung Sedayu tersenyum sambil mengangguk hormat. "Marilah, naiklah ke serambi samping." "Terima kasih Ki Patih," sahut Agung Sedayu sambil mengangguk hormat pula. Bersambung ke bab 453. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.